Karena kalau sama suami kan kita masih kayak bisa kayak gitu kan, kayak kesel gitu. Tapi kalau anak tuh kalau ada jeleknya dikit atau dijelekin orang tuh kita kayak ih apa lo gitu, maju lo gitu, kayak lawan gue lo gitu. Sekarang ngerti lagi ada yang komen anak gue saya mau gue dogo Iya. gitu. Tapi memang gue pribadi lebih enjoy gue DBF gitu. Iya kan, ya. kayak kita tinggal buka warung gitu kan, nenek teplok gitu kan, nangis jebret gitu, enak kan. Tapi akhirnya kayak karena waktu gak kekejar, akhirnya gue harus di-mix sama pumping. Gue pernah baby blues soalnya, bahkan pernah pengen mencet Freya karena gue nggak kuat. Gue tuh ngantuk banget, terus Freya kayak rewel, kayak nangis minta nen terus, gak kelar-kelar nen.Gue tuh kayak gitu pengen kayak gitu, sampai Putra bilang ya istighfar gitu, karena tuh gue baby blues banget. Gue tuh kayak ngerasa kewalahan gitu. 3, 2, 1. Welcome to Talksha. Hello everybody, welcome back to Talksha, dimana kita bertok-tok bersama Tasya. Dan di episode ke-13 ini, sesuai judulnya Momfluencer, please welcome Mami Alana and Mami Freya. Yay! Hello everybody. Apakah kayak di rumah sakit kita dipanggilnya Bunda Ayang gitu ya? Mama Ayang. Iya, Mama Ayang. Mama Freya apa kabar? Alhamdulillah. Vibes-nya bagi rapot ya ini ya. Iya, Mama Alana juga apa kabarnya? Sehat ya. Alhamdulillah. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih sama dua momfluencer yang udah anaknya nih, ada anak 2, ada anak 3 di sini ya. Jadi pasti sudah banyak sekali pengalaman dalam dunia mami ya. Udah banyak uji nyalinya ya. Banyak uji nyalinya juga. Jadi kita hari ini akan ngobrol-ngobrol seru banget. Jadi sebenarnya kita akan lanjutin aja obrolan kita tadi. Pertama nih, pertanyaan untuk mami-mami berdua. Apa sih perasaannya di usia muda ini udah punya anak lebih dari 1 dan sambil tetap harus bekerja? Dan terkadang ini pekerjaannya itu juga kayak menginvolve anak-anaknya di sosial media. Silakan. Gue dulu. Lo dulu. Yang jawab pertama dapat logam mulia. Oh gitu deh. Oke, perasaannya kayak kadang-kadang suka nggak nyangka ya. Kadang-kadang kita udah ngelihat di kaca diri kita sendiri tuh kayak ih, gue udah punya anak loh, nggak nyangka banget ya. Gimana tuh tiba-tiba udah lahir aja. Padahal pas mau lahiran kita kayak berjuang hidup dan mati ya. Tapi pas kita udah anaknya udah gede-gede tuh baru kayak ngerasa nggak nyangka. Apalagi kalau pas anak-anak tidur, itu kayak blessings banget sih menurut gue. Karena bisa nyium anak tuh kayak ya Allah ternyata ada ya di dunia ini orang yang paling gue cintai gitu, ngerti kan? Iya. Kayak akhirnya selama ini cinta itu kayak nyata itu ke anak gitu. Karena kalau sama suami kan kita masih kayak bisa kayak gitu kan, kayak kesel gitu. Tapi kalau anak tuh kalau ada jeleknya dikit atau dijelekin orang tuh kita kayak ih apa lo gitu. Maju lo gitu. Kayak lawan gue lo gitu. Sekarang gitu. Tapi lo tuh umur berapa sih sekarang? Sekarang gue 29. 29. Kalau lo Sama ya? Kita berarti seumuran ya? Iya. Boleh kan gue korup 1 tahun aja please. Gue tahu umur lo ya. Maaf lo udah bukan geng 20 kayak kita. Gue 30 ya, lo tahun ini 30 juga Iya, ya. betul. Face it. Tapi umur 29 udah punya anak 2 dan 3. Kalau lo sendiri gimana perasaannya? Kalau gue tuh sebenarnya ya, pada saat gue punya anak, gue tuh sampai sekarang masih kayak gak bercanda. Karena kayak di keluarga gue tuh adalah yang paling metal. Semua orang tuh gak menyangka seorang gue bisa jadi emak tuh aneh. Gitu. Gue juga sampai sekarang kayak, anjir bisa gue gedein anak gitu. Aneh gitu, buat gue tuh sampai sekarang masih aneh. Karena dulu tuh kayak, ini tuh bener-bener gak ada di bayangan gue gitu loh. Bener-bener kayak, gue bisa melahirkan aja tuh sampai 3 kali tuh hal yang masih kayak, anjir kok bisa nih orang gitu, masih aneh buat gue gitu. Tapi ternyata ya emang benar sih, kayak kita tuh belajar dari anak tuh bener banget. Bukan anak belajar dari kita, tapi kita belajar dari anak. Jadi
Justru karena gue punya anak ini, anak-anak gue yang membimbing kedewasaan gue sampai sekarang tuh justru anak gue gitu. Karena adanya anak itu ya, tiba-tiba pada saat anaknya lahir, jiwa keibuan itu ada sendiri. Ada muncul sendiri, benar. Sendiri gitu ya. Gue juga salah satu orang yang paling diri gue gak sangka bisa punya Iya anak. sih. Gimana nasib anak-anak gue gitu. Ternyata aman ya sejauh ini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi apa yang memutuskan kalian waktu itu nikah muda? Ini emang lo nikahnya umur berapa? Gue sih 23 ya. 23 Ya, lo? gue 22 ya berarti. 22 ya? Berarti lumayan muda ya? 21, 22. Ya gue segituan gila. Kan lu yang nikah nih kebetulan. Enggak, kita beda berapa tahun sih Oh, nikah iya. kan gue lupa ya. Iya, karena kita segitulah ketemu, pokoknya. lu udah Sebenarnya yang baru paling lahiran. muda tuh gue nikahnya. Kayak gue 21 ya. Iya, lu duluan. Iya. Kan kita ketemu. Beda setahun gue malu Sya. Enak aja, gue 26 ya. Enggak nikahnya, tahun nikahnya ya gak sih? Gimana sih lo aja udah 9, gue 30. Oh, iya, enggak. Lu nikah 21 kenapa? Oh enggak, pokoknya gue nikah 2015 ya. Silakan dihitung Iya. sendiri ya netizen ya. Lo Tiba-tiba nikah- kumon nih. Suruh hitung ya. Oke, Ya itulah. nikah Kayak 21 deh gue. Lo umur 21, Iya, lo umur 21 kayak 23. 23. Berarti lumayan muda ya. Gue muda lumayan banget sih gue. muda. Iya. Apa yang memutuskan kalian waktu itu kayaknya gue mau nikah muda gitu. Gue He's ya. the one. Gitu. Kalau gue sebenarnya bukan gue yang memutuskan. Saya diputuskan oleh orang tua saya gitu. Tapi emang jadi gini, gue tuh kan bisa dilihat ya muka gue Arab banget gitu. Di perarapan ini gue tuh adalah anak yang metal banget gitu. Ya ngerti ya levelnya ya gitu kan. Gue tuh kalau di Arab tuh gue metal banget gitu. Emang saat itu kebetulan karena gue waktu itu ngambil kuliahnya juga Esmod tuh kuliahnya cepet. Jadi gue emang udah lulus, posisinya gue udah kerja. Dan nyokap gue tuh sangat amat worry sama gue gitu. Karena gue tidak ada jiwa-jiwa Arab gitu. Kayak ini anak gue masuk neraka nih kayaknya nih gitu. Dan pada saat itu gue tuh sama suami gue tuh emang pacaran kondisinya, bukan dijodohin. Nah nyokap gue tuh melihat kayak mumpung anak gue pacarnya Arab, ayo mari kita suruh kawin gitu. Suruh kawin. Ya kan. Nah ya udahlah. Jadi waktu itu bahkan waktu di DP-in gedung tuh gue nggak tahu Sya. Serius? Gue nggak tahu. Jadi gini, gue membawa laki gue nih ke rumah nih mah kenalin nih pacar girang nyokap gue. Ternyata pacar gue ini anaknya temennya gitu. Biasa lah ya, sensus penduduk Arab ya situ-situ aja. Jalur ordal ya jadinya. Telepon-teleponan lah gue sama emaknya kayak, ih anak kita pacaran kita kawinin, yuk ih seru besanan gitu, hore yeay gitu. Udah nih gue sih lempeng gak tau apa-apa. Tiba-tiba mak gue kayak, oke, nih ya mama udah DP-in gedung di sini tanggal sini. Gue yang kayak, hah? Mama gak bisa gitu dong, Mira kan mau kerja belum. Yang cari pacar siapa? Elu. Iya gue. Yang mau siapa? Ya Mira juga. Ya udah gue nggak perlu tanya lagi, kan lu sendiri yang mau sama dia. Ya maksud gue nggak kawin sekarang gitu. Kenapa ya? Ibu-ibu ya. Terus gimana tuh perasaan lo tuh gimana kayak gitu atau kayak ya emang gak mau juga sih gitu? Enggak, gue pada saat gue pacaran sama dia juga gue kayaknya, aduh kayak gue tidak bisa membayangkan gue menikah sama orang lain selain sama dia gitu. Cuman ya sekarang gitu kan gue lagi lucu-lucunya nih ya. Bisa nggak gitu 2 tahun lagi gitu, 3 tahun lagi gitu. Tapi kayak ya udahlah gitu. Dan emang gue itu sama suami gue itu tipikal pasangan lemes ya. Alias kayak kita tuh sampai gini hari kenapa bisa awet kayaknya karena kita berdua tuh lemes. Jadi kalau mau berantem lemes duluan, kayak udah deh nggak jadi gitu. Ngerti gak lo? Jadi pada saat disuruh nikah pun gue ya, kayak mau ngomel juga tapi kayak udah terjadi, ya udahlah gitu, terserah deh, terima aja deh gitu ya. Terima aja lah gitu. Dan di dalam otak gue waktu itu saat itu kayak at least gue nikah sama orang yang gue mau, maksudnya pilihan gue. Cuman ini sebenarnya timingnya aja sih gitu. Iya, jadi perjodohan ya, tapi perjodohan yang diinginkan gitu. Memang saya mau yang terlalu cepat gitu ya. Mau sama dia cuma boleh nggak gitu nanti dulu. Oke, nah kalau lo sendiri? Kalau gue sih ya pada umumnya aja ya manusia kayak kita ketemu terus abis itu kan sebelumnya gue pernah in toxic relationship ya, jadi kayak agak-agak was-was kan kalau misalnya pacaran sama cowok baru gitu. Terus akhirnya dia kayak coba datang ke rumah gue kan, terus ketemu orang tua gue bilang kalau emang lo mau serius mending lo ketemu orang tua gue dulu deh gitu. Tapi gue juga nggak apa-apa sih mau nikah juga di umur 23 tahun nanti, kayak oke, gue nggak apa-apa sih kalau nikah juga karena emang nggak mau lama-lama gitu gue orangnya. Ya udah pas lagi dia ke rumah kan kayak nggak tahu kita assalamualaikum gitu, om sebenarnya aku suka sama om gitu, nggak salah ya. Agak nggak, dia kayak ngobrol, dia bilang kayak mau serius sama Uwi. Ya udah karena dia mau serius sama gue, jadi kita ngejalanin kayak hidup pacaran di selama nyiapin pernikahan itu.
Tapi kita enggak ta'aruf juga, enggak. Tapi beneran kenal. Terus ketemu dan akhirnya gue ngerasa kalau oh ya dia baik banget sih. Karena Putra itu kan kalau misalnya kita adalah orang yang percaya sama zodiaknya Putra itu kan Gemini ya. Nah, setiap orang kalau ngomongin Gemini itu adalah zodiak paling dajal banget gitu kan. Palingnya kayak kalau dalam hubungan tuh kayak pasti dia penghancur hubungan segala macam gitu. Tapi lu kayak Putra itu adalah sebuah anugerah di Gemini, lo ngerti gak? Kayak kok dia gak ada 24 ya? 24 iya 24 ya? Gue ngerasa oh ternyata ada yang menolak bala Gemini nih. Harus dilestarikan nih. Makanya orang kalau denger Gemini yang kayak genit segala macam, dia tipe orang yang diselingkuhin, selalu bucin, nggak pacaran nggak apa-apa, kayak cewek-cewek yang nggak mau kehilangan fans nih ke dia kayak tetap ngikutin. Kata gue kayak ih bodoh juga ya gitu. Enak nih kawin sama yang bodoh. Iya. Jadi masa enggaknya gue kayak oke. Bisa menjalin hubungan dan komunikasi bisa disesuaikan gitu kan. Kalau ada yang dominan kan agak susah ya. Kalau dalam hubungan tuh. Jadi kalau yang satu perjodohan yang diinginkan, kalau yang satu memang menginginkan ya. Emang apa namanya? Pas udah ngerasa pas juga udah pas. Tapi lo gak ngerasa kayak oh my god umur gue baru 23 loh. Enggak sih, karena gue emang pas kuliah kan gue telat. Harusnya kan gue 2011, tapi gue masuk di 2013. Jadi gue udah melihat kayak banyak orang-orang yang kayak muda-muda gemes-gemes gitu kan, kayak kayaknya udah mager deh gitu kan. Ngeliat yang pacar-pacaran kayak udah males. Karena gue pulang kuliah gue kerja. Gue kan dulu freelance model. Kita dulu pernah bareng ya. Iya, kita pernah bareng photoshoot. Gue juga ketemu sama dia photoshoot juga. Jadi kita ini model cuy bertiga. Bayangin. Kita pernah jadi gitu. NTM loh. Kita pernah jadi cover buku loh. Bukan majalah lagi, majalah. Kita Tasya ya kan. Pertama kali ya Allah bener-bener itu anak ansos sedunia coy. Makanya gue gak sangka ketika Tasya kayak ya ternyata bawel banget di sosmed. Dia tuh kalau gak gue ajak ngobrol tuh kayak gue bener diem sendiri. Karena kayak who am I jadi model. Terus gue liat Instagramnya kayak nge-gym. Iya bener-bener. Gawati gitu. Dulu tuh gue kayak ngeliat Tasya kayak enggak sih Sya, gue sebenarnya kan tahu lo dari zaman lo nge-rap cover nge-rap Eminem di YouTube ya. Gue udah tahu nih, maaf banget nih ya. Tau kan pakai pantesan kalau ngomong cepet banget ya ternyata rap. Dia pinter banget coy, bisa hafal rap Eminem tuh kayak Eminem tuh rapper terbaik ya. Iya. Look at me now, Chris Brown itu kan. Chris Brown ya benar. Dia hebat loh, bisa nge-rap kan. Terus juga kita pernah photoshoot lo yang stylingin gue jadi modelnya kan. Iya betul. Dulu dulu kan gue memang pekerja bebas ya. Pokoknya dia semua pekerjaan gue kerjain. Desainer, tiba-tiba gue jadi stylish gitu kan. Gue modelin dia, tiba-tiba kayak ya Allah cakep banget nih orang kayak Barbie. Pendiam tapi tiba-tiba tahu nggak gue punya hidden talent. Dia punya talent. Apaan sih? Kakinya bisa terbalik coy. Ini gue shock banget. Gue kayak Sya, gue takut kakinya bisa kayak gini. Kakinya bisa lempeng gitu. Gini? Mungkin, iya. Next time lo bisa tunjukin ya Sya. Sekarang lihat, gue gak mau lihat anjir, serem jir. Seserem itu. Seserem itu. Iya lo bisa main film. Harus lihat. Serem ya. Exorcism 1, 2, 3. Oh gitu. Gue bisa jalan. Anjir. Serem kan? Lu bisa main film exorcism gitu kan? Gue bilang, Sya lu bisa kayak iya kan? Iya. Jadi kayak tuh terus jalan. Lo bayangin lagi photoshoot tiba-tiba tau gak gue punya talent lo seklek gitu, gue kayak anjing. Kayak gue takutnya aman gak nih? Gak bisa balik iya, gitu. Panik ya. Bertalenta dia. Untung dia yang diekspos sekarang talentanya yang emang make up gitu. Talentanya untung masih bisa diterima ya sama orang banyak ya. Tapi waktu itu kayak waktu gue hamil kan itu kan perut gue udah gede banget ya. Gue tuh udah bodo amat mau kaki gue X kayak mau Y kayak mau Z. Gue udah gak peduli, yang penting gue jalan. Tau-taunya nyokap gue tuh kayak ngevideoin gue dari belakang. Terus ada yang upload di TikTok. Kaki gue tuh bener lagi ketong loh, yang kayak orang hamil gedebruk terus gini lagi. Akhirnya di TikTok kayak sampai ada api-apinya gitu. Tasya Farasya jalannya aneh. Lo padahal itu tapi lo tetap lo bangga karena itu kan kayak hidden talent. Itu lo jadi masuk American Got Talent tersembunyi. Bisa kan? Ya, jadi buat kalian yang belum tahu kita tuh dulunya emang models. Ya. Jadi kita ketemu juga secara di fase-fase Kimi Jayanti ya kan. Sorry Kimi Jayanti. Kimi, I'm sorry. Kita cuma nggak terkenal aja. Betul. Kita kepalang kewong.
Tapi emang iya, jadi lo emang dari waktu itu tuh juga udah banyak kerja. Iya kan gitu. hijabers tuh kan kayak lagi naik ya gara-gara Dian Pelangi kan. Nah jadi booming banget nih hijabers. Jadi gue sering banget dipakai buat foto-foto model brand hijab. Nah dia malah gue ketemunya sama dia brand Malaysia cuy. Bayangin kita dipakai, kita udah gue internasional ya. Kalau internasional lah. Kalau kalian tahu namanya Fashion Valley, itu kita photoshoot buat internasional. Dan waktu itu exhibition di PIM ya cuy. Ingat gak lo? Foto kita segede gaban. Keren banget. Gue inget sih karena kayak ini jarang-jarang kan langsung begitu. Soalnya gue gak berhijab sendiri saat itu. Iya dia jadi tapi dulu juga gue aslinya gak berhijab kan. Tapi gue selalu jadi modelnya emang yang hijab. Karena kayak, muka lu Arab. Iya memang. Dian Pelangi, Ria Miranda, Restu Anggraini. Iya benar. Noni. Iya betul. Terus ada yang sekarang udah bercadar gitu. Iya gue agak lupa-lupa sih udah lama banget. Dulu sering event sekarang udah enggak. Dan emang dulu juga gue udah pacaran cuman gue LDR. Mungkin kalau dianya di sini gue bisa jadi disewain gedung juga sama nyokap gue. Untung LDR ya say. Untung LDR gitu. Kenapa sih Maco gak LDR? Disesali. Maco gak bisa jauh dari lu coy. Kayaknya gitu ya. Berarti lu totalnya berapa lama kenal, dari kenal sampai sekarang? Kita waktu itu bukan lu sama pasangan sama Putra bukan sama gue. Gue udah terlalu ini sih. Bahkan dia laman kenal gue daripada Putra nih. Oh gitu ya. Gue pas kenal dia gue malah belum masih dengan toxic relationship-nya itu gitu. Dia baru ngelahirin. Gue lagi pumping. Gue lagi pumping, dia curhat dengan pacarnya yang tahu gak sih Kak, gue kayak iya wi terus nih. Berarti udah berapa lama tuh? Kita udah lama banget ya. Gue udah gak kebayang sih sama Mira berapa. Bukan Mira. Oh Putra kan gue lagi sih. Saking ininya Mira lo di hati gue banget sih Mira. Gila. Sama Putra. Gue sama Putra itu udah dari tahun pas gue mau lulus kuliah gue sama dia. Gue lulus kuliah itu 17 berarti ya. 2017 ya, 18 deh kayaknya. 18 berarti? Enggak, 17 bener karena 2018 gue nikah. Oh. Iya bener. Jadi gue 2017, 18, 19, 20. Agak kurang Jeremy Pauline gue ya. Udah mau 6 tahun ya. 6 tahun bersama. Kalau lo sama Macil berarti udah nikahnya apa kenalnya? Kenalnya dari kenal. Gue kenal dari kecil tau sama dia. Gue bahkan punya foto kita berenang bareng telanjang berdua. Kindergarten ini ya. Tapi dulu kan kayak gak kenal gitu ya. Kayak gak kenal gitu. Karena kayak nyokap gue sama nyokapnya dia berteman. Terus mungkin kayak pada saat di foto itu kayak gue main ke rumahnya. Katanya nyokapnya bikin arisan terus gue berenang di rumahnya gitu. Terus lo gak pakai baju renang? Gue gak pakai baju, gue telanjang say. Dia udah melihat aurat gue dari gue kecil. Untung dikawinin. Gue kenalnya udah lama banget. Cuman kayak tiba-tiba kayak ganteng nih. Itu gue ada kelasnya di global, jadi dia alumni, gue sekolah di global gitu. Terus ya udah dia ngeliat gue katanya cakep ya. Emang cakep sih. Dulu kan dia kan nggak pakai hijab, rambutnya kan badai banget, lurus banget lagi kan. Yang lo post kemarin yang Korea itu literally lo banget kayak sih. Gue ya. Iya. Ya ampun, semangat ya. Semoga nanti pas ini udah tayang gue udah kurus. Aduh. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, kan ini anak-anak kalian tuh masih ada waktu gak sih buat main-main gitu sebenarnya? Iya, kalau gue kan banyak karena kan gue kerja di rumah Syah. Gue buat studio di rumah. Kalau gue event attendance juga itu kan cuma 2 jam 3 jam ya event. Gue bilang gue nggak bisa lewat dari 3 jam karena gue harus nyusuin anak gue. Gue kan nggak pumping. Jadi ASI gue tiap 3 jam kenceng kan. Gue harus pulang. Jadi lu yang anak kedua ini juga full DBF? Sama full DBF. Karena menurut gue tuh nyaman dengan hal itu. Kan gue tuh kerja. Tapi ketika gue DBF gue ngerasa hal ini yang harus gue pertahanin untuk diri gue gitu. Jadi kalau orang ada pumping it's okay gitu. Karena gue ngerasanya DBF itu gue ngerasanya gue nyaman, gue suka. Jadi apapun kata orang tetap pumping segala macam, gue pengen DBF aja gitu. Berarti lo bener-bener masih mayoritas di rumah banget ya kalau kayak gitu. Lebih banyak di rumah. Karena gue waktu Ayang itu gue full DBF kan, gue gak pernah pumping. Tapi yang anak kedua ini karena udah gak ada COVID, jadi bener-bener gue udah gak bisa gak kekejar. Iya gak masuk di akal, jadi gak kekejar. Kayak ada hari-hari yang kayak gue harus meeting MOP, photoshoot ini kan. Nah akhirnya gue harus pumping. Tapi memang gue pribadi lebih enjoy gue DBF gitu. Iya kan, kayak kita tinggal buka warung gitu kan. Iya kan, teplok gitu kan, nangis jebret gitu enak kan. Tapi akhirnya kayak karena waktu gak kekejar, akhirnya gue harus di mix sama pumping.
sampai di tahap gue tuh kayak lecet-lecet berdarah-darah dan akhirnya nggak pumping. Pumping cuy, emang orang yang udah lama DBF pas pumping pasti akan ada masalah lecet itu. Bener, dan ternyata anak cowok nyusunya gokil ya katanya. Ampunilah dosa-dosa. Sejam sekali loh. Sejam sekali nyusu tuh. Wow. Dan kayak sekalinya nyusu tuh bener-bener kayak 120, 180. Ya nyusunya ya. Iya. Gue pernah juga nyoba pumping kalau misalnya gue perginya pagi banget photoshootnya. Karena itu kan jam Ilaya abis sarapan dia mau tidur. Pasti dia butuh ASI. Gue pagi-pagi udah harus make up. Nah itu gue pumping aja tuh cuma dapat 60 mili itu paling banyak cuy. Iya ngerti. Karena gue juga gitu. Semales itu pumping padahal gue cuma pumping 10 menit. Kayak 10 menit kayak Iya. Sih kayak ya Allah kenapa orang pumping bisa sabar ya gitu. Keren sih. Ngerti gue dulu anak pertama juga gitu. Iya kan? Gue gak sanggup pumping. Gue punya 5 merek pompa yang berbeda. Gue kayak enggak gue gak mau pumping, gue gak bisa. Terus gue pernah waktu itu Ayang pernah kayak beratnya tuh gak naik gitu kayak waktu di bulan ke-5 sampai bulan ke-6 kalau gak salah. Jadi kayak kata dokternya ini masih oke, cuman ini memang kurang. Tapi karena Ayangnya udah gemuk jadi masih gak apa-apa nih di bulan ini kayak gitu. Akhirnya gue jadi penasaran dong. Pas gue cek pakai pompa, pantas aja gue hasil pumping gue waktu Ayang tuh kayak cuma 40 gitu di yang bulan-bulan terakhirnya. Sama gue juga. Cuman akhirnya tetep kan gue full sampai 2 tahun tuh nenen. Nih anak kedua. Padahal ASI gue udah banyak tetep masih kurang. Terus. Kurang. Sekali pumping 120 kurang lagi. Sampai kadang kayak kita lagi, misalnya gue lagi podcast gini anak gue udah kayak Ahmad udah kayak standby ya, bentar lagi baby udah harus nenen nih. Setengah jam lagi dia akan nangis. Lo ngerti gak sih kayak iya udah ada gak bisa lapar sama sekali gitu dan harus 180. Akhirnya gue yang anak kedua ini sih jauh lebih keteteran dibanding anak pertama. Wah keren sih loh. Karena gue anak perempuan semua masih dalam tahap normal sih. Memang nen banyak tapi gue masih bisa handle. Iya dan emang kayak lo juga lebih suka DBF atau pumping? Enggak, kalau gue jujur gue tuh tipe yang sebenarnya DBF tuh tersiksa buat gue. Karena waktu anak pertama itu puting gue hampir copot ya. Gue anak kedua nih. Gue anak pertama jadi kayak mungkin bentuk payudara perempuan itu ya, itu yang menentukan kalian tuh akan enjoy DBF atau enggak menurut gue setuju banget ya, itu. Ada emang orang yang udah setelannya tuh kayak botol susu, ngerti gak lo? Betul. Ada yang kayak lo tidak layak menjadi botol susu anak gitu. Gue tuh kayaknya kayak gitu, ngerti gak sih lo? Jadi tuh gue struggle banget pas nyusuin, gue tuh berdarah-darah. Bahkan ada di momen kayak gue nyusuin di sini sambil menahan sakit, yang ini lagi gue kompres pakai betadine karena udah lagi berdarah-darah. Terus nanti dia selesai nyusuin di sini, ini yang berdarah, yang ini gue nyusuin udah dilap betadine, ini diobatin. Gue sempet ada di momen kayak gitu waktu anak pertama gue. Jadi itu nyiksa banget buat gue sih, gue sampai nangis nyusuin. Ya kan, stres banget gue gitu. Dan anak gue nya pun nangis karena kan minum campur darah gitu kayak keder gitu loh. Akhirnya gue dari pengalaman si anak pertama ini, terus udah gitu nih anak gue yang pertama pas dia udah pinter nyusunya, dia jadi nyaman sama nyusu gitu. Jadi kayak makan susah karena gue terlalu DBF gitu loh gitu. Emang nasib gue aja deh kayaknya. Jadi pas anak kedua ini gue dari pertama banget dia lahir udah gue ajarin untuk campur. Jadi dia harus bisa minum dari botol dan harus bisa minum DBF juga sama gue gitu. Jadi gue gak repot gitu loh kalau misalnya gue mau gimana-gimana kan. Akhirnya jadi gue campur sih kayak tetap ASI tapi ada yang DBF, ada yang botol. Pokoknya sehari tuh pasti gue kayak lo harus at least 2 kali minum di botol gitu, harus bisa. Nah anak ketiga? Iya sama. Oh sama juga, jadi langsung gitu. Jadi ternyata metode itu berhasil gitu di anak kedua gue. Jadi anak ketiga pun gue menerapkan jadi nyusunya kayak gitu. Bisa diatur ya, jadi dia makan ya cuy. Dan gue lebih bisa, karena kan anak gue nih, gue kecil ya. Gue dulunya, gue kecil badan gue ya. Suami gue juga badannya tuh kecil gitu kan. Jadi tuh anak kita tuh emang selalu kecil, ngerti gak sih lo? Bukan tipe-tipe bayi kayak Freya gitu atau kayak Ayang gitu yang emang udah gembul dari lahir gitu loh, ngerti gak sih? Gue tuh anak gue tuh selalu kecil, lahir cuma 2,6 gitu. Jadi kayak setiap orang yang ngeliat gue tuh pasti kayak kurus ya, kecil ya gitu. Itu tuh mental banget buat gue, ngerti gak sih? Kayak wah anjir gue nyusuin udah mau sampai copot nih. Toksha. Tetap dibilang kurus gitu, anaknya kan kesel ya. Jadi akhirnya karena kayak gitu gue jadi bisa lebih mantau asupannya, ngerti gak sih lo?
kalau pas gue pumping ini kayak gue jelas at least dalam sehari dia di botol udah masuk berapa mili gitu. Jadi neneng ini tuh buat dia happy aja sama gue gitu. Bonding aja ya. Betul. Kayak lo lagi gabut. Gabut nah yuk. Biasa kan juga nyusunya cuma sambil diliatin gitu kan. Pengantar tidur biasa gitu. Gue waktu Ayang tuh bener-bener ya gue cuman waktu pumping gue gak ada drama lecet. Tapi gue gak suka aja pumping. Gue lebih suka DBF. Toh gue juga gak kemana-mana dan gak ada event. Gak ada apa kan COVID kan. Dulu karena COVID juga kan, jadi kayak gue ngerasa ya udah DBF aja gitu, nyusun tinggal naik ke atas, kerja gue di bawah gitu loh kayak. Iya benar. Nah yang pas baby ini awalnya gue tuh lecet-lecet yang sampai mau copot itu karena DBF. Akhirnya gue mau nggak mau di mix sama pumping, totonya pumping malah tambah parah ya. Gila lo liat kan yang sampai dagingnya copot daging gue. Ya, tapi jujur ya kalau menyusui itu selalu ada aja dramanya, makanya nggak heran kalau surga di telapak kaki ibu. Bener. Dan lo selalu ngerasa gak sih kayak anak pertama, anak kedua ceritanya beda lagi pasti, gitu gak sih? Pasti beda. Iya gak sih? Kalau anak pertama gue malah lebih nyakitin karena Freya pas yang umur 1 tahun nyusunya udah mulai bercanda itu loh, yang kayak ini puting kita. Pas ngelepasnya di gitu. Jadi tuh puting gue tuh kayak abis dicakar Wolverine tau gak lo? Berdarah-darah, gue sempet hampir depresi di situ. Gue keluar kamar, gue teriak. Karena gue udah gak kuat banget kan. Iya, ngerti banget. Terus habis itu dibilang sama temen gue, yang penting nyusuin itu, kita ke anak kita yang penting nyaman. Bener. Bukan berarti DBF itu adalah yang terbaik. Kalau memang lo ngerasa itu menyakiti diri lo harus buat hal yang buat diri lo nyaman gitu loh. Pasti anak bakal nyaman. Tapi gue ngerasa, tapi gue memang suka sih DBF, gue tahan, lama-lama enak gitu. Cuma memang ada tuh fasenya anak suka ngegigit. Aduh itu repot sih. Ada yang fasenya anak yang muter-muter loh. Kan kayak kincir angin gitu. Iya kan. Jadi gue setiap lagi nyusuin terus ada yang manggil anak gue Aisyah, ceplak. Iya. Gede banget. Siapa nih yang mau gomelin nih? Yang manggil apa yang nyabut nih? Kalau mau nyusun nih, apalagi kan itu kan jadi gue bisa lecet-lecet gitu. Tapi kan sejam lagi gue udah harus nyusuin lagi. Jadi tuh luka masih fresh gitu. Oke, diem. Gue mau nenen. Sebentar. Iya sumpah. Itu gue anak pertama ya kan? 2 jam sekali kita. Tapi udah masuk, udah. Ya udah. Tapi pas pertama tuh kayak wah sampai cabut nyawa. Iya, mau dicabut nyawa. Darah gue tuh ngalir sampai ke telapak kaki kayak. Aduh. Kayak ibaratnya nih luka masih basah nih mau diiris lagi nih, ya kan? Jadi makanya kalau diobatin kan di krim pun percuma. Karena anak tuh pasti nen lagi. Gue udah gue malah capek bersihin. Gue udah sampai diguyur betadin, udah tuh krim-krim udah gak mempan. Udah jadi lo malah ngaruh tuh diguyur betadin. Gue udah guyur betadin karena udah bener-bener berdarah-darah, ngerti gak sih lo kayak orang udah ini bukan lecet. Ini bukan lecet. Iya, bukan gitu kayak trauma gak sih lu sebenarnya? Gue trauma, makanya gue relate banget pas tadi Tasya bilang kayak bismillahirrahmanirrahim. Gue dulu kayak gitu. Iya benar. Gue sampai kayak jadi kayak gue kayak ya kayak harus diperban gitu loh, kayak berdarah-darah gitu kayak benar-benar definisi menyusui sampai berdarah-darah ya. Iya. Terus ngeliat bayinya nih, ya Allah ini anak nggak ada gue nggak makan nih gitu nggak sih? Jadi mau nyerah susah, nggak mau nyerah. Benar. Ya Allah, gue zolim gak sih ke diri sendiri jatuhnya kalau kayak gini. Gue sampai sempat mikir kayak gitu, ini kan jatuhnya udah menyakiti diri sendiri gak sih? Iya. Tapi kayak ya mau gimana. Karena kita suka menyalahin diri terus gitu. Ya. Terus nanti di luar sana ada aja kan yang ngomong, kalau lebih banyak lagi nyusunya pasti lebih gemuk lagi. Rasanya pengen gue sodorin nih lo minum ASI berdarah-darah gue. Gue rasanya pengen Toksha. Lo lihat. Menurut lo gue susuin apa enggak? Kesel banget. Cuman gak bisa ya. Padahal anak gue juga bukan yang lagi anak gue tuh bukan yang lagi kecil gitu loh. Tapi kayak ada aja kan komentar yang kayak aduh ini padahal kalau nyusunya lebih banyak lagi, ini makanya kamu jangan ngopi terus gitu kan. Nutrisi. Gue Ayang, lo lihat Ayang kan ukuran bajunya 10 tahun. Itu dia. Gue emang ngeliat Ayang sih wow ya, karena gue kayak ngeliatnya kayak buset gitu. Ini bayi bule sih, bayi bongsor kan. Udah tenang aja, nanti ini juga dia bongsor. Nutrisinya dari GB level 3 gue bilang. Tapi emang berat badan itu tuh gue karena gue si anak pertama yang gue kecil, gue benar-benar keliling study tour menemui dokter gizi anak di seluruh Jakarta. Gue udah datengin, serius lo tanya dokter gizi siapa, gue pernah ketemu. Tapi 2,6 gak sekecil itu dong, maksudnya masih di atas. Tapi dan naiknya tuh susah, ngerti gak? So emang anaknya kurus. Lo kalau lihat sekarang emang badannya Kendall Jenner banget ya say. Iya badan idaman gitu kan. Badan idaman. Mungkin kalau nanti dia udah remaja itu badan dia bersyukur, bersyukur gitu. Cuma pada saat dia dihujat ibu-ibu memangnya dihujat gitu. Gue tuh
sampai yang udah nangis gitu loh, kayak kenapa ya anak gue kok nggak kayak anak lain gitu, gembul. Sampai ada satu dokter gizi, dia bilang sama gue, dia cuman pas gue datang, gue curhat, dia cuman gini, ibu pas masih umur segini berat badannya berapa? Gak tahu dok ya, kira-kira ada foto kecilnya nggak? Ada, gue tunjukin. Kalau bapak gimana? Ini ibu bapaknya kecil, kalau anaknya gede anak siapa? Gue digituin. Alhamdulillah ya. Jadi seenggaknya lu tenang ya. Iya, gue langsung kayak, oh iya juga ya, kata dia, biar gimana berat badan anak itu gen bu. Bener, genetik itu ngaruh banget. Genetik itu sangat amat ngaruh, kata dia. Betul. Kalau ibu bapaknya kecil, tiba-tiba anaknya gede, anak siapa? Kata dia gitu. Nah kan Ahmadnya tinggi, kok anak gue tiba-tiba kecil kan. Jadi tenang gitu ya. Pasti beda-beda. Iya kan. Panik. Kalau ayah kan lahir-lahir udah jelas ya anak lo ya. Sama persis kan, beda gender doang di bonsai gitu. Nah sekarang kita lagi ngebahas hujatan-hujatan ya. Selain di orang-orang sekitar nih kan. Kadang-kadang mungkin kayak kalau ibu sendiri, ibu kita atau mertua tuh gak maksud nyindir. Tapi mereka punya concern sendiri aja gitu kan. Cuman kalau gue sih sekarang kalau di anak kedua udah kayak gue udah lebih deket juga kali ya kalau sama mertua gue. Jadi kalau ada apa yang kayak, ih udah kok orang udah bagus, makanya jangan gitu. Misalnya udah lebih enak komunikasinya gitu kan. Tapi kalau dari kalian kan, kalau anak-anak kalian kan di sosial media itu juga terekspos gitu ya. Banyak yang jadi ikutan ngerasa relate gitu, banyak yang kangen. Ngurusin tumbuh kembangnya ya. Iya banyak, jadi kayak ini anak bersama gitu kan, anak kita semua gitu. Apa sih plus minusnya dari hal itu gitu? Pasti kan banyak ya, plusnya banyak, minusnya banyak gitu. Kira-kira apa? Pokoknya kalau di sosial media itu kadang-kadang kalau misalnya kita share parenting jangan terlalu jangan terlalu prinsipal banget. Karena kalau terlalu prinsip nggak semua orang suka, karena mungkin selalu aja ada excuse orang-orang kan. Misalnya kita cerita kalau misalnya kalau ke anak misalnya versi kita, coba kalau kita mulai marah-marah coba untuk me time. Nah nanti pasti ada aja nih yang bilang, gak setuju, iya lo enak me time punya mbak gini. Adu nasib ya. Nah gimana gak marah-marah? Coy, ada orang kaya yang dia juga mukulin anaknya. Maksud gue emosional itu gak bisa ditentuin sama sekedar harta ekonomi, doang, benar. Kalau memang orangnya emang emosian, emang gak siap punya anak, akan selalu ada aja gitu untuk menyalahkan orang lain, misalnya kelakuannya toksik. Tapi makanya kalau misalnya kita ngasih tahu tuh ke sosial media, kadang-kadang tuh gue kayak lebih mending kayak Mira dengan cara yang kayak bercanda gitu. Lo ngerti kan? Dengan orang bercanda tuh kayak lebih ngerasa kayak jangan terlalu serius, jadi gitu. Iya. Karena tapi pasti kalau untuk kayak Freya-nya misalnya apa nih orang-orang nih suka ngomongin apa sih yang kayak sampai di tahap kayaknya ini udah bukan urusan lo deh gitu. Kalau sekarang sih udah nggak ada ya Syah, karena mulai banyak yang punya bayi, ngerti gak lo? Iya. Dulu pas gue punya bayi, gue ngerasanya bayi itu masih terbatas, banyak orang yang belum nikah. Jadi beberapa anak orang itu jadi kayak, oh anak sini, jadi baru dikit. Jadi karena lingkupnya kecil, jadi lebih sering diceritain gitu. Nah kadang kan kayak misalnya gue nih keluar pergi, kan gue emang suka bersosialisasi kan sama teman-teman gue. Ya karena gue nggak ada mbak dulu, gue selalu jaga anak gue sendiri, gue bawa dong kemana-mana. Terus nanti gue pulang gitu jam 9 gue baru upload gitu. Ntar kayak, iya anaknya malam-malam keluar masuk angin ya baru tahu, anak lo sakit ya baru, yang gitu-gitu kayak, lo kenapa? Anak gue juga kalau di luar nggak gue kayak taruh duduk di sini ya. Terus gitu kayak dikasih kipas angin depannya, nggak dipakein baju. Iya. Semua segala macem tuh mereka tuh kayak ikut concern. Tapi gue dulu sih suka bawa hati ya, karena kan kayak gue ngerasanya kayak kalau selalu komenin terus gitu. Sampai dulu kan sering ada yang kayak forum-forum gitu. Walaupun gue nggak lihat, kadang-kadang kan suka ada yang suka capture iseng-iseng. Baru baca kayak cuma atasnya doang tuh kayak udah pengen jantungan, lo tau kan? Kayak vertigo. Gue pas hamil Freya tuh vertigo gara-gara ngelihat netizen dulu tuh kayak menurut gue dajal-dajal banget sih. Netizen tuh kayak nggak bisa menyaring gitu. Maksud gue nggak bisa menyaring omongan gitu. Tapi sekarang tuh bener-bener adem banget sih. Maksud gue walaupun ada 1-2 gue masih waras. Kalau dulu tuh gue kayak, itu menurut lo gak waras sih gue. Itu menurut lo yang berubah, lo yang jadi lebih kuat atau netizennya juga yang udah mulai? Gue ngerasa lebih kuat dan netizennya mulai ngerasa
ada hal-hal lain yang mereka lihat dari yang lain, baru kayak jadi mereka jadi nggak concern ke gue. Gitu. Banyak bayi-bayi yang akhirnya kayak banyak yang mereka bisa lihat, oh ternyata normal ya anak kayak gini. Dulu kan makan kepiting aja pas hamil nggak boleh ya. Kalau sekarang kan udah literally orang tuh udah open minded gitu, udah tahu gitu, udah banyak influencer yang udah mulai terekspos, speak up. Jadi kayak orang tuh udah mulai banyak ilmu gitu. Dan bahkan banyak akun parenting yang bahkan anak muda tuh follow, karena memang banyak hal yang bisa kita pelajarin sebelum kita nikah. Kalau dulu kan tabu banget. Bener, tabu banget. Jadi anak kalau misalnya kita gendong kayak M-shape aja. M-shape yang kayak kadang kan kita capek nggak selalu. Anaknya kan kayak gede turun gitu. Itu dikomenin segala macam. Sekarang kayak udah mulai orang kayak oh wajar, udah mulai memanusiakan manusia coy. Kalau dulu kalau bisa kayak enggak, lu bukan manusia. Lu bukan manusia, lu salah loh. Salah lo kan. Lu salah, lo bukan ibu yang baik loh. Parah banget lo, gendongan lo merosot loh. Gimana masa depan anak-anak lo. Harus sempurna, lu sempurna lo harusnya gitu. Nah terus lo juga nih waktu hamil pertama, kedua, ketiga gitu. Kayaknya pas hamil ketiga lo sampai udah mau makan telur mentah juga udah bodo amat. Iya. Makan sushi juga udah. Gue udah makan sushi coy. Nah itu lo gimana sekarang? Apa plus minusnya tuh apa? Gue itu sebenarnya selalu ngebatasin apa yang gue share ke sosial media tentang anak gue terutama. Karena gue tahu diri gue tuh nggak bisa menerima komen tentang anak gue. Bawaannya pengen gue dogo. Ya, ngerti lagi. Ada yang komen anak gue, saya mau gue dogo. Gitu. Ngerti. Jadi kayak jangan komen deh. Makanya karena gue udah kayak ngatur sendiri di otak gue. Oh, netizennya nggak bisa gue atur ya. Gue aja yang punya otak. Gue anggapnya yang lain nggak punya otak ya. Gue aja nih yang pikirannya normal, gue aja yang berarti ngebatasin apa yang kira-kira mereka paham, yang mereka bisa cerna sama enggak gitu. Makanya biasanya gue emang kayak kalau misalnya seminggu tuh gue nggak mungkin ngupload anak gue tiap hari, Sya. Karena gue tahu mental gue nggak sekuat Wi. Mental gue tuh nggak sekuat Wi gitu. Gue kadang tuh sampai kayak Wi, kayak lo bisa sih, Wi tuh bisa kayak sharing susah senangnya dia mengurus anak gitu. Gue tuh nggak bisa di level itu gitu. Karena gue tahu mental gue, kalau gue bisa gue samperin rumahnya bisa maju loh gitu. Gue se-emosional itu gitu orangnya. Jadi gue sendiri yang ngebatasin kayak oh berarti mereka cuman boleh tahu level tentang anak gue tuh segini sebatas gitu. Apa gitu yang kayak bener-bener kulit luarnya doang bener. gitu ya. Kalau masalah yang nanya itu pasti banyak banget, kayak pasti setiap gue DM tuh ada orang-orang kayak kok Alana kayak gini sih, kok Aisyah kayak gini sih, kok ini belum ngomong kok. Apalagi Aisyah kan dia anak pandemi ya. Anak pandemi tuh semuanya mundur gitu kan. Dia lebih kayak introvert gitu dibanding kakaknya gitu. Kok anak aku yang ini tuh ada komen DM kayak gitu tuh ada, tapi nggak pernah gue blow up aja gitu karena gue ngerasa kayak lo nggak boleh menjadikan ini bahasan gitu, lo nggak boleh concern tentang anak gue gitu. Udah lo gue kasih hura-huranya aja segini, sisanya not your business gitu. Ya, betul. Kadang mereka itu emang mungkin caper juga ya. Gue udah di tahap akhirnya gue mengerti bahwa mungkin orang-orang ada yang kadang mereka negatif komen ke gue. Karena sebelumnya mungkin mereka merasa gue sering positif komen tapi gue gak dibalas. Akhirnya mereka pamrih. Gue balas kayak gini kali aja dia ini. Karena bisa aja pas kita balas kayak maaf ya kak aku cuma ini aja gitu. Nah gue ya emang sekarang udah di tahap kayak karena gue bilang sama Putra ini gimana ya. Kadang-kadang gue juga gak kuat kan. Di momen Freya dulu gue kayak mental gue ditempa banget. Terus Putra bilang ya udah kan yang asal yang kamu sharing bermanfaat menurut aku itu nggak masalah. Kalau orang ada berpikiran negatif, yang masalah bukan kamu tapi diri dia sendiri gitu. Karena gue juga semenjak kayak sering dapat hate comment, julid segala macem pas gue ngerawat Freya, justru itu membuat gue menjadikan gue kayak oh oke, berarti gue jangan post yang kayak gini ya karena takutnya triggering orang-orang yang tidak bisa menerima ini. Nah gue jadi belajar banget sih semenjak itu. Gue jadi tahu oke, gak semua orang bisa nerima kayak gini gitu. Jadi sekarang gue emang share activity yang kayak menyenangkan. Kadang kan jujur ya gue aja sampai punya 3 handphone buat nyimpen foto-foto dan video anak gue. Tapi kan kadang yang kita post itu kan kayak cuma 3, 4, 5 gitu kan. Sisanya di handphone gue tuh udah sampai kayak mau meledak tau gak lo. Gue setiap ada iPhone baru gue sengaja beli tapi gue gak masukin kartu cuma untuk motoin anak gue. Sampai kadang gue udah lupa ini momen ini pas kapan ya. Gue nyari ya udah kayak viewer. Karena gue memang suka membuat momen untuk anak gue. Karena gue orangnya itu sangat
short term memory. Short term memory loss. Gue tuh akan lupa. Jadi dengan gue buat rekaman video, memori, gue tuh bisa remind, gue tuh bisa kayak mengisi cinta gue. Karena gue tipe orang yang memang visual banget. Jadi gue kalau mau ngelihat, misalnya anak gue ini udah gede kan makin menguji iman ya, menguji mental lagi. Dulu gue masih bisa kayak, sekarang bener kata ibu-ibu, lu tuh bisa jadi setan loh kalau udah anak lo udah toddler. Yang tadinya kita sabar tuh kita kayak, gitu. Nah gue tuh dengan cara gue harus liatin foto video anak gue waktu dulu kayak lucu banget ya dia dulu gitu. Jadi itu yang membuat gue kayak akhirnya gue waras lagi. Jadi masih despite banyaknya negatif komen ini masih banyak lebih worth it hal-hal positifnya ya. Makanya jadi tetap memutuskan untuk kayak ya udah nggak apa-apa. Kadang kalau misalnya kayak kita share, gue sering banget ya, maksudnya kayak gue kan share pasti tuh happy-happynya aja. Kadang ada beberapa orang yang kayak ini tuh kalau yang share happy-happynya gini tuh kadang bikin mental kita jatuh. Sebenarnya bukan kayak gitu sih, karena kalau gue lebih kayak menghormati, menurut gue setiap anak tuh beda. Keluar dari perut gue aja semua tiga-tiga bisa beda-beda, apalagi sama anak orang gitu. Jadi gue tuh nggak mau punya hak untuk kayak ngomentarin anak orang gitu. Bisa aja nih kayak misalnya anak gue cocok dengan metode ini, anak Wi enggak gitu, ngerti gak sih? Makanya gue share sesuatu yang kayak supaya kayak gue gak mau nge-share masalah, ngerti gak sih? Gue tuh takutnya ada trigger kayak kalau misalnya nih gue nge-share, iya nih anak gue sampai sekarang misalnya belum, misalnya toilet training gitu, ntar pasti akan ada orang yang tiba-tiba menjadi bidan gitu. Anak aku udah cobanya kayak gini, menurut lo gue gak nyoba gitu kan? Ngerti gak sih lo? Bener-bener. Tapi gue perhatiin emang orang, terutama ibu baru, apalagi yang kayak anaknya baru 1, terus kayak baru bener-bener ya mungkin 1 tahun pertama, itu tuh mereka masih lebih menggebu-gebu gak sih? Iya betul. Iya gak sih? Iya, pasti apalagi lebih, anak pertama ya kan? Anak pertama gitu kan, itu pasti lebih menggebu-gebu. Emosional sih, karena kita baru belajar. Dan mereka juga butuh validasi, butuh acceptance juga. Mungkin dia di rumahnya tuh kurang dapet pujian atau apresiasi dari semua hal yang dia lakuin. Terus dia ngelihat kayak, mungkin ngeliat ini yang momfluencer nih, kok kayak hebat banget. Hebat banget. Terus hidupnya dia masih kerja juga. Terus anaknya anaknya tuh famous gitu lah ya ibaratnya. Sedangkan dia yang udah capek-capek ngurusin anaknya di rumah, mungkin dia ngerasa kayak kurang di-appreciate di rumah segala macem. Jadi begitu ada momen lo salah dikit aja, kesel. Gimana sih gue aja kayak gini, lo udah ada pembantunya, ada ininya. Iya. Nih berarti gue lebih bagus dari lo, please. Maksudnya kayak mungkin mereka butuh apresiasi juga gitu. Gue kadang suka mikir kayak gitu dan jadinya malah jatuhnya kayak kasihan. Iya kadang. Iya sih benar. Gue udah di tahap mikir kayak gitu sih. Kalau ada yang ngehujat gue sekarang literally jawabnya sangat legowo. Gue tuh tarik nafas dulu. Kalau memang gue emosi dan ini buat gue gemeter, gue tarik nafas dulu, gue tenangin diri dulu, terus gue balas, iya makasih ya, lain kali jangan kayak gini. Gue gitu. Misalnya kayak dia kayak, Ilaya ini ya lebih lama ya tumbuh kembangnya daripada Freya, lucuan Freya daripada Ilaya, yang gitu-gitu kata gue. Kok lu bisa bandingin anak gue sih? Bisa-bisanya gitu, adek kakak gitu dibandingin. Dan sama orang, tapi gue gak masalah sih. Maksud gue, makasih ya udah suka sama Freya. Iya nih, doain aja biar supaya Freyanya, Ilaya bisa tumbuh kembangnya sesuai. Gue bilang gitu aja, karena mereka itu kalau kita balas ngeselin, mereka mungkin lagi nyari keberuntungan. Apa kayak, dia orang mau gak ya ribut sama gue, gitu yang di otak gue. Makanya kalau gue kasih panggung, mereka akan lebih marah. Benar. Nah terus kita tuh gak bisa aneh-aneh kan. Sekali misalnya gue ngepost gitu, gue tag nama dia, karena gue lebih terkenal, gue akan jatuhnya gue yang salah. Karena gue yang ngedoxing dia, gue yang jahat. Makanya sekarang gue mikir, ya udah bener kata Mira, karena gue yang waras, gue yang harus ngalah. Yang bisa mengontrol semua itu bukan omongan orang, tapi harus dari gue nya. Kalau gue nya gak bisa, kelar sih. Kerjaan gue pasti bakal marah-marah. Maksud gue, untuk apa kayak gitu juga. Capek. Kita malah bikin tambah musuh. Kalau gue emang diomongin, kadang gue mikir, karena temen gue waktu itu bilang kayak, gue stres banget nih cuy, gimana ya, gue gak bisa banget diomongin kayak gini. Tapi ya memang gue gak ada kehidupan lain selain ngeliatin anak gue di depan mata. Gue kan dulu sama sekali gak nerima kerjaan tuh pas Freya lahir. Jadi ya memang gue ibu-ibu gabut, ibu-ibu yang masih terkesima, dan ibu-ibu Nora. Dan gue akuin. Makanya kalau gue dibilang kayak, lu dulu Nora, ya emang karena gue baru jadi ibu, gue tahu rasanya. Kayak makanya ketika orang
orang-orang baru lahir dan dia kayak excited sama sesuatu, gue wajar cuy, karena ngerti banget. Binder gitu. Gue kayak kalau misalnya orang-orang ngomongin gue kayak, terus temen gue bilang, Wi, kalau menurut gue daripada lo masukin hati, mending lo jadikan itu pelajaran dan lo buat sesuatu yang membuat lo kayak bisa, oh oke, gue next gak buat kayak gini. Nah gara-gara omongan teman gue itu, gue kalau diomongin kayak gue memang deg-degan dan gue memang sakit hati banget. Terus gue mikir, oke, berarti gue next jangan kayak gitu kali ya. Mungkin ada orang-orang yang gak seberuntung itu gitu. Gue mikirnya itu aja sih. Bener sih, kadang mereka tuh kayak pembelaan sih. Kadang kan kayak gue akhir-akhir ini lagi ngelihat satu ada bukan kayak mom influencer gitu, dia tinggal di luar negeri, anaknya pinter banget makan sayur, bahkan dia bisa tuh anak itu dikasih sayur mentah tuh bener-bener dimakan sampai habis, hebat banget kan. Gue sebagai emak-emak ngelihat itu tuh takjub, ngerti gak sih lo, kayak wah keren banget ya ibunya, itu yang di kepala gue sih, keren banget ibunya bisa didik anak kayak gini. Gue tuh suka nontonin ya gitu tanpa rasa kayak nggak tahu gue mau julid di sisi mana ya, gue nggak tahu karena nih anak pintar, ibunya menurut gue pintar, gue hanya kagum. Tapi pas gue baca komennya gue tuh heran banget kok bisa ada orang tuh tetap menemukan sisi jelek dari sini. Gimana? Iya, ada yang komen kayak gini, kalau tuh anak makan cacing gimana, di sayur ada cacing, kayak gue nggak habis pikir, ngerti gak sih lo, kalau bisa lo mikir di titik kayak gitu, ngerti gak sih, anaknya udah makan sehat kayak gitu tapi badannya tetap kurus. Gue menemukan komen-komen itu loh, kayak gue cuman bisa bingung, padahal gue nontonin itu tuh gak terbesit di otak gue sisi mana yang mau gue julitin, ngerti gak sih? Kalau menemukan gitu. Tapi memang kayak, iya sih, ngerti gak sih? Karena memang apa yang keluar dari mulut kita itu yang ada di sesuai sama isi hati kita gitu. Jadi mungkin yang keluar dari mulut mereka selalu yang negatif-negatif karena di dalam hati mereka tuh lagi banyak kenegatifan gitu loh. Iya. So, gue langsung kadang suka mikir juga nih, ini mereka di rumah tuh ada yang ini gak sih, ada yang appreciate gak sih? Iya, kadang iya sih. Mungkin gak sih kayak mereka tuh ternyata di rumah tuh suaminya kita nggak tahu ya, terus dia nggak pernah mau gantiin popok anak, nggak mau gantiin popok anak, terus dia ngurus semuanya, tapi dia ngerasa kayak gue deserve lebih banyak pujian dibanding merasa karirnya ketutup, iya kan, gara-gara punya anak. Kadang gue juga suka mikir jangan-jangan kayak gitu, karena kadang gue suka sering tuh kalau ada orang-orang komen negatif di anak orang lain, terus gue buka, iya dia juga punya anak gitu, terus yang nanti kayak kadang suka quotes-quotes panjang untuk anaknya yang kayak gitu-gitu. Mungkin gak sih ternyata kalau orang yang kurang diapresiasi ya hatinya tuh jadi bener kotor aja gitu ngeliat orang bisa lain. Sih, karena itu kan jatuhnya kayak stres ya. Gue akuin banget sih, punya anak tuh nggak melulu bahagia, nggak melulu kita ngelihat anak kita tuh senang. Pasti ada momen-momen stres, pala mau meledak, kayak pengen gue banting semuanya. Gue bahkan di titik kayak kalau gue ngelihat kayak berita-berita suster ini nyiksa bayi ini, gue nggak heran sih. Gue emaknya nih, kalau gue nggak punya iman anak gue udah gue banting kali gitu. Ngerti gak sih lo? Ada momen-momen kita tuh nggak bisa nahan karena si anak nih nggak ngerti gak sih? Tapi kan kayak karena kita ibunya gitu, dan alhamdulillah gitu kita masih kayak ada pikiran bisa nenangin diri, ngerti gak sih, bisa mikir di hal positifnya kayak oh ya mungkin dia kayak gini karena dia panik, si anak nih dia tuh nangis nggak bisa berhenti karena dia ngerasa takut. Kita sebagai ibu nggak boleh marah, kita harus nenangin dia, ngerti gak sih? Tapi kan nggak semua orang bisa kayak gitu, ngerti belum gak lagi sih? belum lagi ada yang mungkin kita kan masih ada yang gitu ya, masih normal. Ada lagi orang yang emang udah terkena mentalnya, baby blues, ada lagi yang postpartum depression. Kita nggak pernah tahu apa yang orang lain alamin. Mungkin ada yang orang yang emang udah hidupnya kayak tajir banget, semua kebutuhannya tercukupi, ada suster, tapi emang dia kena depresi aja bisa ngelahirin. Itu tetap aja kan. Iya, makanya iya kan, itu hal-hal yang sebenarnya sampai sekarang tuh menurut gue masih dianggap cemen banget sama orang-orang, tapi sebenarnya itu penting, ngerti gak sih? Kayak sebenarnya it's okay banget seorang ibu tuh kadang breakdown juga. Betul. It's okay banget seorang ibu tuh kalau butuh waktu untuk dirinya sendiri. Bener. Dan kemarin gue juga sama Rahel tuh ya, gue sempet ngobrolin kayak gini juga. Gue bilang kayak orang tuh banyak yang gak terima kalau Rahel dibilang kayak parentingnya bagus. Terus gue suka baca komennya kayak misalnya apaan? Bukannya semua ibu emang kayak gitu. Dia mah masih ninggalin kayak gini-gini. Kalau gue mah anak gue gini, apa bagusnya, itu mah biasa lah gitu kan. Nah terus gue suka mikir kayak, bukan berarti kalau Rahel parentingnya bagus, bukan berarti kalau lo parentingnya bagus, parenting lo tuh jelek gitu. Ngerti gak sih? Ngerti. Kayak
semua orang tuh beda-beda banget. Kayak bahkan lo anak pertama, anak kedua, anak ketiga aja beda kan. Gimana kita mau nyamain parenting kita sama Rahel. Kayak dia bagus karena mungkin dia bisa tetap bawa diri dengan hidupnya yang tetap bahagia. Itu sebenarnya itu kuncinya sih. Kalau ibu yang bisa ngatur emosinya, ibu yang happy, itu menurut gue kayak dia akan jauh lebih enjoy ngedidik anaknya. Dan anak itu menurut gue bener-bener kayak bahkan 80% di badannya tuh tergantung sama emosi ibunya. Itu tuh kebawa banget. Kalau ibunya sering marah-marah, anaknya akan sering tantrum. Akan sering tantrum gitu. Karena gue ngalamin sendiri ya, kayak kan gue nih sempat ada di momen kayak gue tuh tertekan kayak dengan semua orang tuh gentle parenting. Menurut gue tuh kayak anjir, semua orang tuh gentle parenting, kok anaknya bisa dikasih tahu, anak gue enggak anjir gitu. Gue tuh ngerti gak sih lo, ada momen-momen kayak kok ini anak di video emaknya kamu tidak boleh gitu, anaknya diam, anak gue terbalik anjir. Dikasih tahu kayak gitu gak mungkin gitu. Gue kayak apa yang salah? Oh ternyata kayak emang gue tuh akhirnya semenjak saat itu gue memulai parenting gue sendiri. Menurut gue kayak gue punya parenting gue sendiri. Gue membiarkan anak gue tahu emosi gue. Bukan berarti gue omelin ya. Tapi makanya gue tuh sama Alana selalu gue bikin dia tuh kayak temen gue sekarang. Cara gue mendidik Alana. Karena menurut gue metode ini paling cocok untuk anak gue yang emosinya seperti ini gitu. Jadi gue tuh kalau sama dia gue akan membiarkan dia tahu kayak di mana momen oh ini mama gue marah kayak gini, mama gue nggak suka hal ini gitu. Jadi nggak semuanya pelangi buat dia, ngerti nggak sih lo? Kayak dia harus tahu gitu kayak oh ini hal yang mama gue benci, oh marah tuh kayak gini, oh senang tuh kayak gini gitu. Jadi gue lebih bonding sama dia, gue lebih dia harus tahu perasaan gue, bukan cuman gue doang yang harus tahu perasaannya gitu loh. Jadi ternyata parenting tuh emang setiap orang itu punya model parenting yang sendiri-sendiri gitu menurut gue. Kalau lo sendiri pakai metode parenting apa nih? Kalo gentle parenting gak? Lebih kecampur ya. Campur. Iya kan? Kita es campur parenting ya saya. Es campur parenting. Yang penting intinya kayak jangan membuat anak kita jadi, kan maksud gue namanya anak-anak, dia belum mengerti rasa emosi. Betul. Wajar dia kadang marah. Ada momen dia marah, kita tuh kayak lagi sama kerjaan juga stres cuy. Terus dia nangis untuk hal yang kita gak tahu apa yang dia tangisin, apa yang salah gitu. Kayak apa, kenapa, kasih tahu. Botol gak bisa dibuka. Itu nangisnya kayak ngerti gak lo? Kayak kak dunia ini hancur. Dunia ini runtuh gitu. Botol nih kayak ya Allah botol gak bisa dibuka. Gitu. Berarti lo juga mixing ya? Mixing. Gue tuh gue belum pernah marah sama Ayang sih. Iya. Gue kira itu sebuah hal yang bagus kan. Lo mau tahu orang komennya apa? Itu nanti gedenya manja tuh kalau ibunya kayak gitu. Kayak enggak sih, enggak salah. Ada salah aja ya orangnya. Iya. Enggak ada parenting yang benar menurut gue. Enggak ada. Bukan, belum aja lu stay tune. Nanti kalau marah gue kabarin. Iya. Kan anak gue baru 2,5 tahun kan. Iya, Emang belum aja belum marah kali. Lu kalau emang pengen banget gue marah anak gue tunggu gitu. Tunggu nanti 17 tahun. Mungkin nanti gue marah. Ada aja gitu. Orang tuh akan nyari aja gitu. Kan ada gue tuh kayak ada di akun gosip gitu loh. Jadi Ayang lagi ngebanting-banting tas. Nah terus gue kan cuma kayak oh no gitu kan. Yang kayak emang gue sama Ayang kayak gitu belum sempet yang tapi ada. Tapi kan itu emang bukan hal yang harus diomelin gitu. Iya, dan emang gue tuh belum pernah yang di tahap ada Ayang nih sampai harus gue Ayang belum ada gitu. Gue pribadi belum. Kalau Ahmad sering kayak Mariam dengerin. So, karena gue kayak berarti panikan ya. Dia gak ngerti gitu. Kamu mau bentak gak ngerti dia tuh harus di kayak pakai lagu What's Wrong nah, With itu dia, You. berarti kan kayak emang kita itu cuma orang yang tahu. Kita doang yang tahu. Iya itu metode emang apa yang metodenya berbeda-beda kan. Terus kayak gue baca komen-komen orangnya tuh kayak malah sabar banget ya Tasya ngadepin Ayang seperti di dongeng gitu. Tuh jawaban orang kayak ya iyalah sabar, gue juga sabar kalau saldo gue isinya segini ATM gue. Selalu pokoknya masalah ekonomi itu gak tahu kenapa selalu menjadi pusat perhatian. Gue tahu ekonomi itu penting dalam kehidupan. Benar. Gak memungkiri. Gak memungkiri memang. Tapi satu hal yang bikin gue bukan marah bukan itu. Emotional questions itu malah orang-orang kaya aja nyari gitu. Kalau setiap ibu cuman fokus di uang itu nggak ada habisnya menurut gue. Benar. Di atas Tasya Farasya ada yang lebih kaya dari Tasya Farasya. Iya, gue juga bisa bilang ya Kylie Jenner pantas aja nggak pernah marah sama Stormy. Pantas aja Kylie Jenner nggak pernah ngomel sama Stormy baby ya kan. Stormy baby gitu kan. Tapi ya emang pasti ada ya cara orang kan beda-beda gitu. Dan gue nggak pernah menjanjikan juga gue nggak pernah marah ke Ayang.
Cuman gue kan ngeliat anak gue tau anak gue menurut gue dia stylenya gak bisa dibentak gitu. Gak bisa dia dibentak, dia dibentak buang muka doang. Kayak kan Ahmad tuh kayak suka, Maryam jangan teriak-teriak, Maryam lihat babah. Enggak, dia kayak mami gitu kan. Look, my leg hurt gitu kan, dia gayanya yang kayak gitu. Jadi cara approachingnya emang gue gak bisa marah gitu. Ada yang kayak iya nanti gedenya manja tuh kalau emang terlalu dimanja kayak gitu, nanti gedenya jadi ini. Karena mereka ngerasanya parentingnya mereka nggak kayak lu. Mereka maksudnya tidak sestabil itu emosinya. Pasti kita akan mencari validasi kayak manja. Karena dia ngerasa kayak gue emosi gitu kan. Iya benar. Nah, soalnya gue tuh emang tipe orang yang sangat membaca artikel, sering dengerin parenting, itu yang membuat gue berkembang sekarang. Gue tuh baca satu quotes, jadi anak ini ngeberantakin barang, bener-bener literally berantakan, terus dibuat di quotes itu. Lebih baik membersihkan hal yang berantakan selama 1 jam daripada membentak anak dan meninggalkan bekas luka seumur hidup. Betul. Jadi itu yang membuat gue bagaimana caranya supaya emosi mereka itu kita tanggung. Bahkan gue sering banget lihat di akun-akun parenting kayak anaknya nangis itu karena mereka itu berat menanggung itu, mereka gak kuat. Makanya sometimes mereka bilang, is it heavy for you? Can I bring it for you? Gitu. Kayak mami can gitu, kayak enggak ayah, misalnya dia kayak daddy, I want daddy gitu kan, kayak Daddy nggak ada di sini, tapi Mama ada loh di sini. Kalau kamu butuh, Mama di sini ya. Mama bisa peluk kamu. Itu mungkin akan kaku atau susah di awal. Anaknya bakal nangis, nggak mungkin anaknya tiba-tiba kayak oke, enggak, butuh waktu. Nah, tapi ketika kita membuat itu, pasti nanti akan menjadi kebiasaan. Dan kita jadi merasa lebih nyaman daripada kita stop. Dia kayak jadi takut. Anak kita jadi kalau ngeliat kita takut gitu. Beda sama kalau mereka bisa ngelawan kita, malah itu bagus menurut gue. Tandanya mereka masih punya suara di rumah itu. Dan itu kan kita kan ini kan umur anak kita juga beda-beda ya. Menurut gue tahap pendidikan anaknya juga beda-beda gitu. Kalau misalnya udah di atas 7 tahun, itu mungkin harus lebih tegas. Itu dia yang tadi gue bilang kan. Bahkan gue sama Alana udah 7. Aisyah kalau gue bentak makin nangis yang ada. Iya pasti. Jadi Aisyah kan ayang harus ya kan. Umurnya. Anak-anak umur 2 tahun 3 tahun tuh bener-bener yang harus gue pangku, gue tanya kenapa gitu kan, harus bener-bener emang harus dinyanyiin mau gimana, mereka nggak ngerti gitu. Tapi kalau Alana pun sebenarnya gue bukan yang ngebentak gimana ya, tapi kan lo tau harus di boundaries ya, gitu. Anak gue tuh udah gue anggap teenager gitu. Jadi Alana ini kalau gue bentak, dia malah akan menghentakkan kaki, brak gitu. Udah se-ABG itu levelnya ya. Jadi gue tuh kayak astagfirullah, gimana ya nih anak. Bahkan kayak kemarin, maksudnya di umur dia 7 tahun kan suami gue yang kayak ini anak udah mesti sholat, udah mesti puasa gitu. Itu lo tahu mengajar anak sholat itu Masya Allah ya susah banget ya gitu. Kayak emang gak bisa dimarahin dan kayak emang harus kita contohin terus, harus contoh gitu. Sih. Harus contoh gitu kan. Jadi ya emang itu emosi gue tuh bener-bener, tapi ya itu gue akan lebih tegas gitu sama Alana. Kayak gue sekarang Alana tuh gue kalau berantem sama Alana kayak sama teman gue, sering banget menyaksikan ya per-ABG-an ini gue bener-bener yang kayak gue anggap temen gue nih anak. Jadi gue nggak pernah ngerasa kayak gue nggak pernah menganggap dia karena dia nggak mau dianggap anak kecil, gue nggak pernah menganggap dia anak kecil gitu. Dia kan tua sebelum waktunya ya. Alana dia selalu merasa dia tuh teenager gitu. Jadi ya udah gue anggap kayak malah gitu. Lebih bangga dia ya kalau malah nggak pernah kayak gue kamu anak kecil, gue nggak pernah itu jangan gitu. Kalau anak emang jiwanya dewasa jangan lo gituin. Nanti dia ngerasa kayak di lockdown. Tuh dia kan. Makanya setiap gue ngomongin anak gue akan Alana duduk sini. Tuh maksudnya Alana kayak gitu gimana? Gue tanya aja, gue ajak debat. Gue sama anak gue kalau berantem debat sekarang, walaupun gue kalah terus ya. Iya, lebih pintar mereka cari alasan. Tapi kadang-kadang kayak bikin kita mikir kayak iya. Tapi gue seneng sih. Gue kadang tuh deep down gue seneng sih anak gue ngejawab. Oh berarti dia maksudnya bisa stand for her. Kayak dia percaya apa dia bisa gitu mempertahankan jawabannya. Berarti Nena kan gak bambu doyong ya saya. Tapi benar sih memang kalau anak udah umur 7 tahun gitu tuh udah di tahap kedua, kalau menurut gue tahap kedua pola pendidikan itu memang jangan pernah lo bikin dia tuh keadaannya kayak udah lo anak kecil jadi ikutan. Anak kecil jadi justru lo kayak kamu udah besar gitu. Kamu ikutan, kamu bantuin karena itu yang akan ngebentuk dia nanti kayak pas udah dewasanya jadi mau jadi orang yang mau jadi orang helpful atau enggak, jadi mau yang bawa diri atau enggak gitu. Karena kalau gue dulu tuh kayak misalnya waktu umur Alana gitu, gue kan juga rada-rada tua sebelum waktunya ya, kayak anak-anak sukanya games, gue tuh sukanya
tas, lipstick, duit gitu. Nah terus gue tuh kalau misalnya nyokap gue lagi apa, gue suka pengen ikutan, ngerti gak? Nah mungkin tuh jadinya bikin ribet kali ya, kayak lebaran gitu. Gue tuh suka ikutan bawa-bawa piringnya gitu-gitu. Nah mungkin nyokap gue ngerasa ribet, jadi ntar kayak udah kamu gak usah ikutan dulu. Takut kena, takut ini, takut itu. Nah tapi karena gue sering digituin, jadi gue gak lama-lama kayak, oh ini gue anak kecil, gue gak usah ikutan. Tapi sampai hari ini gue jadinya ngerasa itu udah bukan urusan gue, ngerti gak? Sedangkan kalau kakak gue itu kayak lebih ayo cep gitu, dari kecil tuh emang udah sering disuruh ngebantuin gitu-gitu. Jadi sampai gedenya tuh dia kayak ngerasa ini tuh emang duty gue, ini tanggung jawab gue. Jadi ngerasa lebih ya kayak involved di urusan-urusan kayak gitu. Kalau gue tuh kayak urusan-urusan kayak gitu itu kurang, ngerti gak sih, kayak ngobrol. Kalau bisa orang kenapa harus kita gitu ya? Itu tuh sekarang pola gue banget kayak gitu. Sebenarnya gue juga belajar kayak gitu karena gue juga kecil kan kayak gitu. Iya kan, kayak kita kan anak kecil gak usah ikutan gitu. Oh iya, anak kecil ke dapur, anak kecil jangan gerecokin gitu. Padahal gue tahu nyokap gue sebenarnya kayak gitu karena takut gue kena minyak. Iya bener. Ngerti gak sih, dia worry sama gue. Cuma ya sekarang kan kita lebih belajar lagi ya namanya orang tua gitu kan. Jadi ya udah kayak misalnya anak gue jatuh gitu, Alana jatuh, tadi gue udah ceritakan sama lo. Alana jatuh, sekarang gue akan nanya sama dia, sakit gak? Sakit mama, kira-kira perlu ke UGD gak? Enggak, oh ya udah oke. Gitu. Gue akan nanya, gue apapun sekarang nih kalau berantem sama dia akan gue tanya. Kayak misalnya, mama nih, terus menurut Alana mama harus gimana? Harus mama bawa ke dokter? Enggak. Ke UGD enggak? Mau mama obatin enggak? Oh ya udah, berarti Alana harus tahan sakitnya. Udah gue bener-bener gue gituin gitu, kayak enggak gue besarin gitu loh, ngerti gak sih? Kayak dia harus mikir juga, gue mau membiasakan dia untuk berpikir kalau dia mau sesuatu, lu jangan komplain doang, lu pikir nih kira-kira sebagai manusia lu bisa melakukan apa gitu. Sebagai manusia gitu. Jadi ada tuh waktu itu kalimat, jadi ada 3 fase tumbuh kembang nih. Ini menurut Sayyidina Ali. Jadi dari usia 1 sampai 7 itu anggaplah jadikan ratu gitu. Di usia 7 sampai 14 itu jadikan dia tawanan. Betul. Nah di usia 14 sampai 21 apa? Jadikan dia sahabat. Nah karena saking banyaknya waktu itu gue keparnoan gue nih baca-baca buku tentang parenting, how to anak, usia ini anak ini. Saking banyak gue sampai udah hektik banget. Akhirnya yang gue pegang sampai sekarang tuh kalimat itu doang, ngerti gak? Oke, jadi kayak yaudah fase 1 ya. Ini sekarang anak gue semua di fase 1, yaudah gue jadiin dia ratu. Yaudah gue jadiin ratu deh semuanya. Nanti kalau udah masuk 7 tahun gue akan cari tahu lagi nih, dijadiin tawanan tuh berarti bukan kita kerangkeng juga. Cuma maksudnya kayak kita kasih boundaries di situ. Kayak mulai dibentuk nih pola pikirnya. Yang ini tuh yang gak boleh, yang ini tuh yang harus. Yang ini yang kamu ini yang wajib, ini yang dilarang, ini yang kamu mau boleh, kamu gak apa-apa juga boleh. Ini yang kamu harus tahu waktunya, kapan bolehnya, kapan enggaknya gitu. Nanti tahap selanjutnya ya udah ntar kita jadiin sahabat, urusan gue nanti deh. Sekarang otak gue cuman ini sekarang saatnya anak gue jadiin ratu dan raja gitu. Karena kalau kebanyakan juga yang kita ini, kita jadi bingung kita mau ngambil yang mana. Nah terus pas Freya lahir, gue tuh sering banget abu-abu sama tentang parenting. Gak banyak dulu akun-akun parenting. Kayak mungkin ada tapi gak terlalu ke blow up gitu lah ya. Nah terus makanya kadang-kadang gue tuh sharing karena gue tahu ngerasain gue susah banget loh nyari info ini. Pasti banyak juga yang mungkin yang udah tahu ya alhamdulillah gitu kan. Kalau yang nggak tahu mereka kebingungan. Bahkan gue dulu kayak pas buat MPASI anak aja, ini di blender bareng. Ini caranya gimana? Ini gimana? Itu wajar banget orang yang kayak gimana ya? Gue takut salah. Aduh ini kebanyakan gak ya ini proteinnya segala macem. Padahal kayak udah jalanin aja apa yang ada di kulkas lu blender dah. Mangap anak lu gitu. Itu sih layak. Makanya sekarang dia doain makan. Kalau Freya kan dulu panik. Wajar dia gak suka makan. Ditimbang gitu semuanya. Itu salah gue juga karena gue dulu bingung. Takut semuanya, takut gak boleh terlalu dari Belanda, cari tomat dari New Zealand. Lo nggak pakai gula garam dong? Gula garam, katanya nggak pakai gula garam biar anaknya nggak picky eater. Apa lu? Malah tambah picky eater. Ilaya, makanan gue yang gue sehari-hari kadang juga pakai kaldu jamur. Iya. Sekarang malah suka semua sayur, nggak pernah milih-milih. Bener. Gue emang sih udah. Yang penting Bunda harus menenangkan diri. Coba Bunda ke kamar me time itu nggak perlu ya yang kita harus belanja shopping. Nggak harus terkadang. Padahal kita cuma butuh cara mengatur nafas coy. Betul. Cara ngatur nafas sama kita bener-bener kosongin pikiran. Kita tuh apa ya namanya ya? Kayak kita tuh bener-bener kayak harus yang kayak di yoga tuh yang kayak harus bener-bener kayak kita kosongin pikiran. Literally di otak kita gak ada apa-apa. Mau anak kita, suami kita, urusan
kita kan banyak ya di otak kita nih rincian ya. Harus bayar uang sekolah anak. Freya hari Rabu nge-gym, tapi siangnya dia harus ngaji. Ini kan itu semua ada di otak kita. Jadi kita tuh perlu mengosongkan pikiran kita. Kalau lagi sholat ingat semua tuh. Ingat. Kita perlu mengosongkan pikiran kita. Jangan, nggak bakal kerasukan, tenang aja. Ya justru itu makanya buat ibu-ibu mungkin yang kayak emosinya tuh lagi terganggu menurut gue, sampai mereka bela-belain komen di Instagram ibu-ibu lain dengan komen-komen entah itu nyebelin atau lagi depresi depresi atau apa. Itu mungkin sebenarnya karena kalian terlalu fokus sama orang. Menurut gue kayak lo fokus aja sama diri lo sendiri. Kalau perlu jangan lo lihat sosial media supaya lo nggak ada perbandingan kayak jangan membandingkan anak lu sama anak orang. Nih anak gue 3 biji semua keluar dari perut gue, bapaknya sama, itu aja lain-lain gitu. Gimana anak orang gitu. Jadi kayak fokus aja kalau misalnya udah di level sadar aja gitu, misalnya kayak kok gue enak ya ngelihat si emak ini ya, berarti udah jangan lo lihat dulu gitu. Berarti tandanya lo udah di level stres banget, lo butuh hiburan gitu. Lo harus peduli sama diri lo sendiri dulu. Skip aja ya. Betul. Tapi kadang-kadang kita terlanjur gitu ngeliat orang, terus kita ngeliat kok enak banget sih hidupnya, kok ini. Kita banyak-banyak istighfar aja sih menurut gua. Karena itu tuh udah setan semua cuy. Bener. Kita banyak-banyak istighfar, kita justru afirmasi. Betul. Biar kita bilang kayak mudah-mudahan suatu saat gue bisa kayak dia, emosinya lebih stabil, mungkin gue punya mbak, apapun yang ada di pikiran gue sekarang ini. Malah kita harus menerima, kadang pikiran kita jelek, ini kita memang harus menerima. Hari ini pikiran aku, hati aku jelek, aku menerima ini. Mudah-mudahan ini bisa jadi hal yang membuat aku berkembang. Tapi aku gak mau ini ada di diri aku lama-lama. Aku harus ngeluarin ini. Nah itu dengan latihan kita pernafasan. Mungkin itu terlihat sepele. Padahal itu yang membuat kita jadi gak too excited. Karena kan kita gak boleh terlalu bersemangat ya dalam hidup. Kalau kita terlalu bersemangat lihat orang, ada dua, antara lo menyukai orang itu terlalu berlebihan atau lo malah membenci orang itu terlalu berlebihan. Dan yang harus dibedain itu adalah itu normal banget kalau di dalam hati kita suka ada pikiran-pikiran negatif tentang orang lain. Itu kita tuh manusia, kita emang dikasih emang kodrat kita untuk kayak gitu. Yang membedakan itu adalah kita bisa gak nahan pikiran negatif itu untuk tetap stay di dalam kita, atau kita akhirnya malah gak tahan dan kita keluarkan. Itu yang ngebedain manusia itu baik atau buruk kalau menurut gue. Iya, karena Allah juga gak nilai kita kalau belum dilakukan. Jadi kalau kita baru niat mau nampol orang, itu belum dikasih dosanya. Itu masih niat, masih apa-apa. Belum, niat kan pertama kali kita ngelakuin nih. Jadi kalau baru kepikiran di hati, gue pengen nabok nih, dong, itu gak apa-apa, asal lo bisa meredam itu. Tapi pada saat kita kepikiran mau nabok, kita tabok beneran, itu baru dihitung dosanya di situ. Jadi gak apa-apa banget kalau some days tuh kita ada momen yang gedek deh gue ngeliat ini. Wajar, itu manusia. Ya gak apa-apa. Ada hal-hal yang perlu kita sampein mungkin ke orang terdekat aja, orang-orang yang sekitar. Ya mungkin jadinya dengan adanya perkumpulan ibu-ibu yang bareng-bareng itu juga bisa saling membantu satu sama lain kan, biar nggak saling menjatuhkan satu sama lain gitu. At least lo ngerasa nggak sendiri lah gitu. Iya, maksudnya kayak ya udah lo hebat dengan cara lo, gue hebat dengan cara gue, lo hebat dengan cara lo hebat. Banyak banget kok space untuk menjadi hebat. Gak mesti satu orang doang yang hebat, kayak 1000 orang hebat juga masih luas banget nih space untuk menjadi ibu yang hebat gitu, gak usah saling saingan gitu. Dan nanti juga anak lu pas gede pada kawin ninggalin kita. Curhat. Kita repot sekarang. Betul. Terkeung ya sama lakinya. Pokoknya ini sekarang kalau misalnya udah ngelihat anak orang sih, ini kok anaknya begini, anaknya begitu, udah matiin tuh handphone, lihat anak gue masih napas, masih bisa nelen, sehat, alhamdulillah. Udah. Sampai situ aja berarti lo bisa membesarkan anak, ini anak hidup loh gitu kan. Penting kita tuh ngakuinnya tulus ya. Gak usah terlalu muluk-muluk. Mau jadi apa sih Elon Musk? Karena itu kadang-kadang ada orang-orang yang benar-benar fokus banget ke anaknya, karena nanti suatu saat nih anak gede, dia bisa ninggalin gue kalau misalnya gue nggak ini sama dia, ngerti nggak? Ada fear takut gitu ya. Takut padahal nggak ada apa-apa ya. Padahal sebenarnya kan nggak boleh kayak gitu. Benar, karena anak kan punya jalan hidupnya masing-masing gitu. Makanya jadi sekarang tuh kita itu menurut gue membantu gue banget juga pada saat gue punya mindset kayak gue melakukan ini karena gue sayang sama anak gue, bukan karena gue suatu saat butuh anak gue. Kalau nanti anak gue pada saat udah mereka dewasa
mereka masih mau ngebantu gue, alhamdulillah bagus. Tapi di sini yang punya kewajiban itu gue sebagai ibu. Betul. Iya. Nah kalau anak itu kepada ibunya kan punyanya kayak rasa sayang. Kayak ya diatur juga dalam agama, tapi bukan berarti mereka harus mengabdikan hidup kita ke kita doang gitu kan. Setuju. Ya kan makanya tadi kan kalau perempuan nanti diambil sama lakinya. Itu surga di telapak kaki laki. Tenang aja, maksudnya kayak gue aja nih sekarang gitu. Gue dulu zaman gue muda nggak mungkin gue cerita sama nyokap gue itu. Gue sama nyokap gue tuh gapnya jauh banget gitu kan. Mungkin karena memang cara didik nyokap gue itu masih kaku ya pada saat itu gitu, nggak kayak sekarang gitu kan. Tapi ternyata setelah gue punya anak, gue jadi lebih sering nelfon nyokap gue. Gue jadi lebih deket justru sama dia ya kan. Setuju gue gitu. juga Jadi gitu. ternyata yang gue pelajarin dari sini, at least nyokap gue tuh walaupun dulu kita gak dekat dan mungkin parenting dia masih trial and error, at least dia selalu ada buat gue dan selalu itu yang berusaha, paling penting. Iya selalu berusaha jadi ibu gitu buat gue. Jadi pas gue gede pun gue gak lupa kok sama dia gitu, malah gue teleponan mulu sekarang jauh lebih dekat daripada dulu gitu. Secara gak langsung kan kalau misalnya kita punya ibu kayak gitu, kalau misalnya ada yang men-trigger kita, itu karena kita selama masa hidup kita dulu kita pernah diperlakukan kayak gitu kan. Nah gimana caranya kita memutus rantai itu, dan cuma kita yang bisa. Karena kita yang ngerasain gitu. Gue juga punya, bukan gap sih sama mak gue, tapi memang parenting orang tua kita kan dulu ya. Yang masih kaku gitu kayak, kan zaman dulu tuh. Kalau nggak beresin sekarang tinggal, ya kan. Kalau kayak 1, 2. Mau bangun gak? Gitu kan. Kan sekarang kita kan harus kayak dengan sukacita, tenang. Dengan bernyanyi. Drama musikal. Ibu kita gak sempet cuy mau nyanyi apa. Mungkin kita dinyanyi zaman nyuruh gue nyanyi. Bangun lo sekarang gitu kan. Jadi ya udah. Dan bahkan ya emak gue sekarang lebih banyak belajar justru dari gue. Kadang gue giniin, mah gak baik loh misalnya mama kayak gitu ke anaknya ini, terus ini, itu menyakiti hati orang. Mama gak boleh kayak gitu. Mungkin emak gue yang dulu akan kayak, gak usah ngatur-ngatur gue loh gitu. Sekarang kayak lebih, walaupun agak sakit hati, tapi menerima. Karena gue tuh pengen gue jadi ibu yang pengertian. Maksud gue bukan anak yang pengertian, tapi ibu. Kita tuh ketika tua, kita harus sadar diri kalau kita nggak boleh merepotkan anak kita. Mereka punya kehidupan. Betul. Itu ibu yang harus punya rasa sadar diri itu. Semua kalau kuncinya di ibu bapaknya, benar. Kalau kita nggak punya rasa sadar diri, kita pasti merasa kayak anak gue harus mengabdi, harus membalas jasa dari gue. Kecil gue yang urus lo. Iya lo sekarang. Padahal biasanya kayak gitu malah mental nggak sih? Malah jadi mental, benar. Nah itu makanya selalu ada perdebatan di kayak di Twitter kan yang kayak gue gak minta dilahirin, ibunya kayak gue udah ngebesarin lo. Ya kan, jadi gak akan ketemu bener. Itu akan selalu ada gitu loh. Jadi memang harus ketemunya ibu yang sadar diri kalau mereka itu memang mengurus ini, memang mereka karena cintanya ya jangan dibebanin ke anak. Jangan sampai mereka gede mereka jadi merasa harus balas budi. Kalau memang mereka mau balas budi itu oke. Bukan berarti menjadikan mereka baik dan buruk. Iya setuju. Tapi kalau menurut gue pribadi juga dari sisi anaknya nggak bisa kita ngomong kayak gue nggak minta dilahirin di dunia ini. Karena itu udah cara Allah ngeluarin kita, takdir kita kan udah milih ya untuk hidup. Kita kan ngejawab kan waktu ditanya mau hidup atau di dunia jadi manusia atau enggak gitu kan, kita kan mau. Nah kita dititipin ke ini sosok yang paling mendekati kasih sayang Allah nih, adalah kasih sayang ibu nih di dunia. Makanya kita kalau berdoa sama Allah aja, ya Allah sayangilah orang tuaku seperti mereka menyayangiku di saat waktu kita kecil. Saking sebesar itu kasih sayang orang tua ke anaknya gitu. Jadi kalau menurut gue dari sisi anak juga gak bisa kita segampang siapa suruh lo bikin gue. Tapi anak-anak kayak gitu terbentuk karena si orang tua yang kayak karena lo udah gue lahirin lo harus ngabdi sama gue gitu. Jadi udah main balas-balasan yang udah terlalu gak ada norma-norma lagi di situ. Ngerti gak? Sebagai orang tua kayak harus lebih, ya karena aku sayang sama kamu. Sebagai anak juga mama gak usah nyuruh suatu saat aku akan kayak gitu karena sayang aku kepada mama. Udah, pokoknya gitu aja. Yakin aja sih sama sesuatu yang kita lakukan tulus itu pasti akan dibalas dengan hal yang baik dengan yang baik juga. Makanya gue sekarang kayak gue udah di level yang kayak mungkin dulu pas gue masih hamil gitu, kayak gue ngelihat anak si ini, wah nanti gue pengen anak gue kayak gini. Kayak sekarang gue lebih kayak gue pengen anak gue tumbuh menjadi anak yang bahagia aja udah cukup. Karena menurut gue orang yang bahagia dia nggak akan jahat, dia nggak akan punya hati yang busuk buat orang. Ngerti gak sih, lo nggak akan ada pikiran negatif di kepalanya gitu. Jadi gue cuma pengen semoga anak gue bisa jadi anak yang bahagia gitu, tumbuh dengan anak yang positif aja. Anak udah yang bahagia sih daripada anak yang pintar. Mungkin kan kalau pintar segala macam
ibu-ibu mungkin menjadi perbandingan. Tapi dengan kebahagiaan itu kan cuma diri mereka yang tahu. Kalau mereka punya trauma, makanya anak kita itu harus membereskan trauma sebelum umur 21 tahun. Makanya jangan buat trauma ke anak. Karena ketika umur 21 tahun ke atas, trauma itu akan menjadi hal toksik dalam diri kita. Oh gitu, jadi permanen. Jadi dulu gitu. di sekolah Freya dikasih tahu. Jadi mumpung mereka belum 21 tahun, kita memang bukan ibu sempurna. Mungkin sesekali kelakuan kita kayak kita main handphone, kita kan mau kerja. Tapi anak kita ngelihat kita gak kerja. Kalau main handphone sih, itu wajar. Iya kan? Kita aja kadang ngelihat orang asing aja main handphone. Padahal bisa jadi dia kerja lagi dimarahin bosnya. Kita gak tahu kan? Nah itu makanya kita bisa membuat waktu dengan mereka. Karena waktu itu yang bakal merilis trauma itu. Waktu, memori itu yang akan merilis trauma anak semasa kecilnya. Gue pernah baby blues soalnya. Bahkan pernah pengen menchat Freya. Karena gue gak kuat. Gue tuh ngantuk banget. Terus Freya kayak rewel, kayak nangis, minta nen terus. Gak kelar-kelar nen. Gue tuh kayak gitu, pengen kayak gitu. Sampai Putra bilang ya istighfar gitu. Karena tuh gue baby blues banget. Gue tuh kayak ngerasa kewalahan gitu. Capek banget sih jadi ibu gitu. Capek sih. Terus gimana cara lo keluar dari masa-masa baby blues nih? Iya, harus dimulai dari diri gue sendiri. Gue ngelihat anak gue, ya Allah kasihan gitu. Dia butuh gue saat ini dan gue yang menginginkan dia. Nah untungnya memang dalam hal kayak ibu yang punya baby blues itu, dia harus punya support system. Nah untungnya Putra itu support system banget buat gue. Jadi dia bilang, kalau malam aku yang ganti popoknya, jadi kamu bisa istirahat. Dia cuma nen doang. Karena dulu Freya kan gue kan kayak belum ngerti jadi ibu. Gue nenin aja duduk tegak cuy. Sejam gue duduk tegak. Ngerti banget. Antuk, capek, pas ditidurin. Melek. Bener. Cuy, Capek, bener. Kayak, tapi pas Ilaya, pas dia nen, lo tau gak kayak senang banget akhirnya ada yang nenin gue. Dan itu butuh proses memang. Iya, bener. Harus dari kita yang kayak, maklum lah kita baru jadi ibu coy gitu. Itu tuh gue ngerasa kadang-kadang. Jadi ternyata yang penting banget waktu lo lagi baby blues ini adalah support system ya? Support system itu loh sih, kalau gak ada support system sih gue aja kadang gue gak kuat banget, gue langsung mandi. Apa yang lo lakuin? Nah, mandi, gue nangis. Oke. Gue harus mengeluarkan rasa itu, gue nangis. Gue kayak sedih banget, gue nangis gitu. Nah kadang gue kan gak ngasih tahu orang-orang kan. Atau kadang kayak gue panggil Putra kayak yang ke atas ya. Terus gue meluk dia aja, gue nangis. Gue bilang kayak gue berat banget gitu. Dan gue kalau misalnya gue tuh di baby blues gue ini, gue malah cenderung menyakiti diri. Gue tuh dulu sering mukulin kepala gue, jedotin kepala gue di dinding. Karena gue ngerasa kayak, tuh gue gak kuat banget nih gitu. Punya anak ternyata berat banget. Makanya ketika orang lain kayak, kayak ngejulitin kita, lu tuh gak tahu rasanya berat loh tiap hari. Gue tuh struggling loh. Dan hiburan gue tuh cuma ini, hiburan gue tuh memang sosial media, gue tuh main di Instagram. Kadang ketika gue diperhatiin sama netizen yang kayak, ih kakak hebat banget ya, itu gue seneng loh. Iya, benar. Itu bisa membuat gue happy saat itu. Energy. Iya, wajar gue happy dengan adanya Putra. Tapi orang lain yang gak kenal terus kayak, udah jadi ibu yang keren banget, itu akan membuat diri gue kayak lebih bersemangat dan gue kayak, gue worth it ya, gue ada ya buat diri gue. Ternyata gue ngurus anak dengan benar gitu. Ternyata wajar loh manusia emang gak selamanya harus perfect all the time, happy all the time ya. Nah dari situ akhirnya gue kayak sering baca-baca buku parenting segala macem. Akhirnya gue kayak lebih tenang. Gue main sama temen gue. Nah itu salah satu me time gue dulu. Kan gue selalu bawa anak gue kemana-mana. Gue main sama Marco, Mira. Itu hiburan gue harus ketawa sama teman-teman gue. Karena kan semenjak punya anak kita kayak berasa gak punya temen dong. Kayak dunia pasti tiba-tiba ribet kan kayak, bentar ya. Dunia berubah ya. Dan gue selalu bilang dulu sama Wi, tenang aja Wi, ini tuh fase. Tenang aja ntar juga lewat. Ntar kalau udah lewat lo inget lo ketawa-tawa gitu. Gue selalu memposisikan kayak, gue gak akan menyuruh lo ngapa-ngapain, gue gak akan nyuruh lo A, nyuruh lo B, enggak. Gue cuma mau menyuruh lo bertahan aja, gak apa-apa, ini fase gitu, tenang gitu. Gue juga inget sih dulu waktu anak pertama, semua yang kayak gue nanya ke orang-orang yang udah punya anak tuh pasti jawabannya tenang, it will pass, it will pass gitu. Karena ya udah it will get better. Tapi yang hamil lagi bisa. Kali ini udah dulu ya Bu.
Gitu, baru itu pertanyaan selanjutnya kita. Pertanyaan terakhir, mau ada plan punya anak lagi kah? Abis ini Gua nih yang ditanya. Lu dulu. Ya, dulu dong. Gue anjir yang ditanya. Gue jujur kalau ditanya sekarang jujur enggak sih. Karena bukannya mau menolak rezeki ya. Mungkin ada orang yang berpikir kayak anak itu rezeki. Tapi kalau gue lebih kayak bukan menolak rezeki. Tapi gue takut banget. Gue takut kayak gue gak bisa adil memperhatikan anak gue. Karena sekarang aja nih kunci gue membesarkan anak gue tiga-tiganya itu adalah gue selalu gue udah menerapkan quality time anak gue satu persatu. Jadi gue udah gak yang selalu kayak gue bawa anak semua tiga-tiga gue ajak main. Enggak. Kadang ada saatnya gue cuma pergi sama Alana doang. Ada saatnya gue cuma pergi sama Aisyah doang. Dan menurut gue itu sangat baik banget buat mereka gitu. Mereka ngerasa kayak cinta gue gak terbagi gitu. Nyokap gue bukan yang kayak karena gue udah punya adik semuanya buat adik gue, enggak. Jadi kebayang kalau 4 gue harus dalam seminggu membagi 4 momen itu ya. Akhirnya gue yang kehilangan momen gue gitu ya. Takut gak sadar soalnya diri. Soalnya kata parenting gitu. psikolog, ketika kita mikirin mau punya anak berapa, kita harus mikirin setiap anak itu butuh waktu 20 menit bersama ibu, orang tuanya, ibunya atau ayahnya atau dua-dua. Nah, jadi bayangin kalau lu mau punya anak 3, berarti lu harus punya waktu 1 jam untuk masing-masing mereka 20. Betul. Kalau lu punya anak 7, bayangin deh lu punya waktu 2 jam. Kadang-kadang 20 menit aja berasa lama loh buat kita. Iya. Kadang gue ngajak main anak gue kan, dia sambil main gue sambil tiduran. Kok ngantuk ya, gue bilang gitu. Menurut gue ibu-ibu yang bisa nemenin anaknya main 1 jam aja itu udah rekor. Makanya. Lo bisa bertahan duduk ngorek-ngorek tuh Barbie sampai sejam tuh lo hebat. Ya. Putra sih yang kayak gitu hebat. Mungkin kelihatannya seru ya buat kalian yang belum berumah tangga. Seru main mungkin hari pertama, hari kedua seru. Coba kerjaan tuh udah kalian coba ya bikin masak-masakan itu 1 jam aja itu pasti kayak gitu. Jadi gue bahkan sekarang pun kayak menemani anak gue tidur itu gue bahkan satu-satu. Jadi kayak kadang tuh Alana sama Aisyah kan sebenarnya udah tidur sendiri juga. Ya. Jadi gak bisa kayak gue tidurin kayak ayo bareng berdua gitu, enggak. Karena mereka pengen dipeluk kadang. Kayak mama mau dipeluk. Kadang gue tanya, kayak Alana kan dia udah sekolah, gue tanya gimana tadi sekolah, ada apaan, ada gosip apa kamu di sekolah. Gue tuh udah sama Alana udah obrolannya kayak gitu. Jadi kayak ya udah kayak satu-satu gue tidurin Alana dulu, habis itu menyusul sama adiknya supaya kayak gue tuh ada momen sama dia. Gue tuh takut banget dia tuh terlupakan gitu. Apalagi Aisyah gitu, anak kedua. Orang tuh semua udah yang kayak anak kedua tuh pasti terlupakan, anak kedua. Ngerti gak sih? Gue juga jadi takut banget kayak kan? Gitu, benar. Padahal kayak enggak gitu anjir. Gue tuh sempet, kalau gue sekarang nih jujur ya, karena mungkin karena punya anaknya juga kan deket banget nih, anak pertama, anak kedua. Terus anak pertama juga masih kecil banget. Gue sampai otak gue tuh sampai kayak udah over capacity gitu loh, sampai kayak belum lagi kerjaan, belum lagi cabang-cabang bisnis yang kayak gue nggak mungkin lepas juga gitu kan. Gue sampai kayak ini waktu buat lo nya tuh kapan? Dan ini akhirnya gue jadi selama bulan puasa ini gue bener-bener anak gue biasa kan selalu gue bawa. Ini anak gue bener-bener gue taruh di rumah. Karena gue ngerasa otak gue mau ngebul gitu kayak. Itu dia. Gue udah nggak bisa kayak satu please gitu kayak gimana ya. Akhirnya sekarang gue di tahap ini pertama kali sepanjang masa gue punya anak, pertama kali anak gue tuh bener-bener 2 minggu ini kayak gak gue bawa ke kerja gitu. Dan tapi gue kayak kan lo pasti ngerasa kayak jadi orang gak? Ngerasa kayak lega ya gitu. Kayak gue ditanya di rumah dia anak-anak gue juga lagi happy gak terbengkalai juga gitu. Dan gue takutnya kalau di sini kayak jadi bingung mau ngapain gitu. Karena pagi Ayang kan gak pernah gue tinggal sama sekali. Jadi sekarang tuh kayak yaudah it's okay kok, it's okay. Bener. It's okay gak sih? Gitu masih sih setiap hari kayak it's okay gak sih? Kayaknya it's okay kok. It's okay lah. Yaudah abis ini mama libur kok. Tapi kayak kadang otak gue aja kayak mau gak kuat ngebul nih gue. Iya bener. Jadi akhirnya gue sekarang memutuskan yaudah deh. Itu kayak gue kemarin nonton konser itu. Jadi gue sempet nonton konser ke Singapura sendiri. Anak gue tinggal semuanya di rumah. Itu banyak banget netizen tuh yang kayak bertanya sama gue, kok bisa ninggalin anak, kok boleh sama suaminya. Ini tuh kayak bener-bener pertanyaan yang per 2 menit sekali masuk ke gue setiap gue upload gue lagi nonton konser di sana gitu. Itu padahal suami gue tuh bahkan yang kayak
laki gue tuh udah di level kayak gue nih sebenarnya anaknya emang suka di rumah. Gue tuh anak rumahan sih sebenarnya. Basicnya nih gue anak rumahan. Cuman kan kayak gue hari-hari gue udah kerja di rumah, gue ngadepin anak gue juga di rumah, terus ditambah lagi kayak gue takut banget kayak gue tuh nggak adil sama anak gue. Ini ada 3, gue nggak bisa nyalain dia dong. Kenapa gue punya anak 3 tuh salah gue gitu kan? Masa gue mau nyalahin gitu kan? Ya udah nih kapasitas gue cuma 3. Tapi laki gue tuh kayak di situ bilang kayak nggak apa-apa gitu, tenang aja ada gue kan, gue bapaknya gitu, sama. Tenang aja nggak lo tinggalin di rumah sakit juga nih anak gitu, ini ada bapaknya loh gitu, jalan aja. Dan ternyata pas gue jalan tuh gue ngerasa kayak oh gue tuh emang masih muda ya ternyata, ngerti nggak sih lo kayak oh gue bisa happy ya ternyata. Dan suami gue tuh selalu nunjukin kayak anak gue happy aja di rumah kok nggak apa-apa, anak gue senang-senangnya ternyata kayak oh ternyata gue tuh boleh gitu kayak gini kan, it's okay. Dan gue gak ngelakuin ini setiap hari gitu, kayak after semua yang kita lakukan di gitu. rumah waktu gue cuman dari ibaratnya dalam waktu setahun gue ngurus anak, gue cuma waktu 3 hari tuh gak ada artinya, ngerti gak sih, kayak gak apa-apa banget buat anak gue gitu. Malah itu kayak recharge, pas gue pulang gue jauh lebih seneng, gue jauh lebih kayak nemenin anak gue, ngerti gak sih kayak anak gue tuh pun happy, anak gue jadi kayak ngerasa kangen mama, gue selama ini gak pernah dikangenin gitu. Tiba-tiba dia kangen gitu sama gue kan, kayak mama, gue gak pernah anjir, gue pulang tiba-tiba dipelukin gitu sama anak gue gitu. Mereka gak pernah kangen gue, orang gue di rumah terus kan. Tiba-tiba mereka kangen gue dipeluk, gue dicium, kayak mama dari mana. Terus mereka happy ngeliatin foto-foto gue kayak ternyata gue tuh boleh gitu. Gue juga waktu itu sampai nyokap gue tuh kayak enggak udah, ayah gak nyariin elu, gak kangen sama lu, udah sana pergi. Maksudnya biar gue gak feel guilty banget kan. Gitu ya Maya, ya udahlah ya, nggak apa ya udah deh gimana, overthink lama-lama kayaknya nggak apa-apa ya, kayaknya nggak apa-apa, masih questioning diri sendiri. Tapi pas gue pikir-pikir, gue juga bukan ke New York atau kemana, gue ke kantor pulang sore ya kan, please gitu. Kayaknya ya udah deh nggak apa-apa, karena gue jujur nyaris nggak menyanggupi sih kalau ditambah bulan puasa ini, karena bulan puasa kita kan udah mau libur tuh kan, kayak kejar-kejaran semua nih, closingan belum libur kayak wah rezeki tapi nggak boleh ditolak ya, rezeki nggak boleh ditolak ya gitu kan, mana jam gue agak ngawur gitu kalau bulan puasa. Jadi kayak oke nggak apa-apa, lo bukan lagi mau 1 bulan kan, mau honeymoon atau mau apa, ini kan gue pulang setiap hari, udah jadi kayak nggak apa-apa. Kalau sendiri gimana, mau punya anak lagi? Pengen sih, tapi maksud gue sangat berjarak banget, karena gue udah pengalaman yang Freya itu, gue ngerasa kayak gue kurang nih waktunya sama Freya. Gue maunya sama Ilaya sampai Ilaya ngerasa stabil emosinya, sampai dia bisa menerima ini kita akan ada adik gitu. Tapi itu mungkin masih juga entah 2, 3 atau 4 tahun, who knows gitu. Sekarang Freya sama Ilaya tuh beda berapa tahun? 2,5 tahun setengah. Sama persis ya berarti. Sama persis, makanya gue masih ngerasa pas Ilaya lahir, karena kan gue gak pernah lepas dari Freya itu kan. Karena dulu rumah gue di Bekasi juga. Itu adalah alasan gue tidak pernah pergi kemana-mana. Soalnya jauh kan kemana-mana. Jadi kalau gue misalnya mau pergi attending event gitu di Plaza Indonesia, gue perjalanan ke Plaza Indonesianya aja udah pulang pergi 3 jam. Masa gue harus punya waktu 6 jam untuk gue attending event? Kalau rumah gue di Jaksel, gue pergi 10 menit, acara event, gue dalam waktu 3 jam gue udah pulang lagi gitu loh. Jadi makanya dulu gue gak pernah nerima event. Pas pertama kalinya gue ikut fashion show, netizen tuh rame. Finally we come back. Gue udah kayak artis kita loh. Jadi saking gue jarang keluarnya gitu loh. Jadi sekarang sih gue karena udah mulai pindah ke daerah Jaksel, gue udah bisa membagi waktu, tapi tetap gue lebih banyak untuk kayaknya nanti nanti kayak nanti deh gue masih mau kerja dulu, karena bener kan kerjaan kan banyak kayak ketunda, orang kan lagi semangatnya. Jadi gue kayak daripada pikiran gue terbagi-bagi dan gue belum siap, karena ngurus anak tuh susah banget ya. Jadi mungkin buat orang kayak gue pengen punya anaknya banyak, ya udah kalau lu mah sanggup, gue mah belum gitu. Pokoknya emosi gue masih gue tata nih. Punya anak banyak tuh tergantung kemampuan masing-masing. Benar. Gitu ya. Jadi gue bukan mau bersyukur lo dikasih gue belum sanggup kok nambah lagi. Gue juga gitu aja. Oke, beri tepuk tangan untuk para mamsi di sini. Oke, sekarang kita akan main games namanya maaf ini berapa harganya gitu. Jadi kayak mami lagi belanja. Oke. Pertama, berapakah harga?
nih nggak bisa nih nggak spesifik. Ada yang isi 32, ada yang isi 126. Legonya yang murah apa yang mahal? Iya nih. Ini franchise-nya murah ya? Ini Lego apa Pego? Kalau yang murah, Pego. Kalau yang murah itu sekitar 25.000 deh kayaknya. Isi berapa Wi? 25.000. Ya itu dia makanya nggak spesifik. Isinya satu deh yang ini. Oh, ini yang di Indomaret apa yang di Toy Station? murah dong kalau isinya segitu. Beda nih, maksudnya Lego yang di Indomaret sama yang di Kids Station beda. Ya segitu 25.000 lah. 50 kan? Iya 30.000. 9.000 loh tadi kata dia. 70 habis kan? Next ya. Oh, ini Rubik. Ini mainan yang anak gue kagak ada ya kayaknya. Rubik tuh kayak murah sih Rubik. Ini mainan lu sih. 30 deh. 20.000, 25. Oke, siapa yang lebih mendekati? 200. Ini mainan siapa? Ini mainan siapa? Pauline coy. Jerome Pauline, bener-bener. Oke, next. Hula hoop ya. 25 cm ya. Gue pernah beli Nalana padahal loh. Anjir, tapi gue lihat tuh anak main hula hoop. 80 deh, 80.000. 115.000. Siapa yang paling mendekati? Enggak, ini Bobby. Gila, hidupnya dari sedotan nih. Oke lanjut. Next. Aduh, 10.000. Tolong ya. Iya 10.000 kayaknya. kan? 10.000 ya? 10.000 kalau nggak 15.000. Satu Iya, doang ya segitu jawabannya ya? doang. Ya, next ya. Aduh, anak gue gak main Monopoly. 13.000. Ya mepet lah ya. Coba, gue teks anak-anak, gue tahu harganya. Salah nih. Iya kan? Salah. Ini anak gue nggak pernah main. mainan lu nih. Ini anak gue juga Freya kurang suka. Next dulu yang ini. Ya Allah, apalagi tuh coklat Beko, gak tuh? mainan Lu Beko. main 90-an. Lu mah bener-bener. 5.000. Kita hitung. 15.000. Freya, sini Freya. 15.000. Sini kita main tebak-tebakan harga. Goceng, 5.000. Sini sama mah. 15.000 bener lu nih. Bener gue 15.000. Nah, ini gue sering beli nih. 55.000 lah. Ya bener, segituan di bawah 100.000 lah, di atas 50.000. Sebut angka dulu, sebut angka. Ini, tapi ini kayak kecil Dewi. Iya, tapi tetap aja warna-warni. 50.000 deh. 50.000 sama. 55.000 gue. Lagi ya. Mahal ternyata dia ya. Ini kayunya yang berat nih. Iya nih. Next. Gue tahu nih Gue tahu nih harganya. Ini sekitar 80.000, 90.000 deh. Enggak. Murah ya? Enggak. Ini 2,5 deh gue, 2,5. Ini tinggi tapi murah kayak 125.000 gitu. 250.000. Iya, 90.000 deh. 125 deh gue. Oke. Enggak 80.000. Anjir gue. Udahlah, lu di atas 100, gue lah di bawah 100. Enggak deh, kayaknya ini emang enggak di atas 100 sih. Iya, Ini oke. murah sih. Udah next ya. 62. 62. Oh, 60. 62. Oh, ambil lagi. Berarti benar. Oke. Tadi kalau 80 lebih mendekati. Oke, itulah dia. Permisi. Permisi, Mbak. Ini harganya berapa? Gak ada yang bener ternyata kita. Tidak ada pemenang di sini ya. Cuman di Talkshow kita selalu ada hadiah yang penting dari keso-sweetannya, bukan dari yang lainnya. Nah, ini ada piagam penghargaan ya. Piagam aku dan Nah, ini anak-anakku. ada lampunya. Jadi ini the best mom for Alwiyah, Aisyah, and Amani. Enggak apa-apa, ini nama depannya kok. Nama depannya bukan nama Nggak belakangnya. apa-apa. Mohon maaf ya ini. The best mom for Freya and Ilaya. Nanti ini bisa nyala ya. Jadi kita kasih piagam. Gue udah dari tadi nih air mata gue simpen di sini kan. Ini momen harunya mana? Momen harunya mana? Oke, thank you. Thank you para mami di sini. Sama-sama. Thank you Ilaya udah menjadi co-host saya. Ya. Thank you juga buat semuanya yang udah nonton. Mari kita tutup Talkshow episode 12. Komen di bawah siapa lagi abis ini yang harus kita undang ke sini. Saya bye-bye dulu dong. Bye-bye. Bye-bye host. Bye-bye host. Bye. Bagaimana? Bye-bye. Bye-bye.